Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin itu adik perempuan. Adik perempuan. Kakak-kakak sudah sadar kesalahannya. Seharusnya tidak menyimpan dendam dan malah mengabaikanmu. Kenapa Tuhan tidak memberiku kesempatan untuk memperbaikinya? Kenapa? Namaku Nankin. Aku sebenarnya adalah putri sejati keluargaku. Akhirnya aku ditemukan kembali. Aku pikir hari-hariku akan baik-baik saja. Zhu Shuntou, Yuan Jing, kalian sedang apa? Kamu tolong aku, Gehao. Gehao bukan aku. Xia Qingjin, Guan Yuan, mencuri semua uang keluargaku. Aku berusaha membantu ketiga kakakku keluar dari masa sulit dalam hidupnya. Mereka akhirnya tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Lalu aku tiba-tiba menyebut sejarah. Baiklah, kasih yang terlambat lebih dalam dari rumput yang tumbuh. Aku sudah terluka sangat dalam. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan menjalani diriku yang berbeda. Ini adalah hari pertama aku meninjau kembali rumah 3 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Konon katanya, sosok Youheima di dunia ini akan ada yang menghidupkannya kembali. Kakak perempuan, kenapa kamu melamun? Rumah mewah kita ini tidak seperti di desa. Kakak masih belum terbiasa. Ya, memang benar dibesarkan oleh orang desa. Tidak bisa diandalkan. Memang dibesarkan oleh orang kampung. Tidak bisa diandalkan. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu tentang kakak? Sangat menyakiti hati kakak. Kita harus memberikan kompensasi yang baik untuknya. Wan, kamu memang berhati baik. Meskipun kamu adalah anak angkatku. Tapi jangan khawatir. Ibu hanya memikirkanmu. Halo, Bu. Xiaonan sudah sampai di rumah. Kenapa Jin Huai mengirim orang untuk meminjamkannya kembali? Dia bilang dia dan kami juga punya hubungan darah dan keluarga. Bagaimana aku bisa membiarkannya berkeliaran di luar? Jauh sekali dari sini. Bisa tercium bau miskin dari tubuhmu. Tidak tahu apakah dia bajingan. Li Chen, ayo, lepaskan bajunya dan bakar. Jangan sampai bau miskinnya meresap ke rumah kita. Menyakiti nona besar. Bibi Li, apakah sudah pikun karena usia? Dia bukan nona besar. Putri tertua keluarga Gu selamanya adalah Guan Wan. Ternyata sama persis dengan kamar tidur. Begitu juga. Di kamar tidur, aku berusaha keras tapi tidak bisa menutupi hati yang tenang. Hingga akhirnya aku baru tahu kebenarannya. Baru hari pertama pulang ke rumah. Sudah tidak mendengarkan kata-kataku sebagai ibu. Memang orang desa. Kekanak-kanakan. Tidak mengerti ketegasan. Meskipun aku dibesarkan di desa, aku tetap mengerti dasar-dasar akal sehat. 4 kata, bercerai, malu, kehormatan, anak perempuan bahkan diingat dalam hati. Orang-orang suami selalu berkata bagaimana orang desa. Tapi kami orang desa juga tahu tentang sopan santun dan kehormatan. Untuk membalas suaminya sendiri. Meninggalkan putri kandung sendiri. Hal seperti ini orang desa kami tidak akan pernah lakukan. Nanjing Wufu menjadi putrimu. Lebih baik hubungan darah itu diputus saja. Lebih baik hubungan keluarga itu diputus saja. Apa maksudmu sebenarnya dengan ucapan itu? Waktu ibu mengandung aku dulu. Ayahku punya selingkuhan di luar. Untuk membalas dendam ayahku. Menghirup udara dingin di musim dingin yang keras, aku dikirim ke desa. Bagaimana kamu tahu? Guzenan dia cuma orang brengsek. Saat kamu belum hamil besar, dia selingkuh dengan wanita lain di luar. Setiap kali melihatmu, aku teringat penghinaan yang dia berikan padaku. Itulah aku yang secara sukarela meninggalkanmu. Apa kamu kembali lagi untuk apa sekarang? Nyonya Gujiao, kalau begitu jujur saja, maka kita tidak usah berlama-lama lagi. Mulai sekarang, jalan dan urusan kita berpisah. Aku juga tidak akan lagi mengganggu pandanganmu.
HMPH, polisi pria ini bodoh. Awalnya aku sempat khawatir. Dia akan mengancam posisiku sebagai gadis keluarga Gu. Tidak disangka, hal pertama yang dia lakukan setelah pulang ke rumah adalah memutus hubungan keluarga. Aku sudah pulang. Pesta ya? 3 kakak. Kamu sedang melihat apa? Surat pemutusan hubungan keluarga. Aku baru saja membawanya dari desa hari ini. Kakak sulung dan kakak kedua masih dalam perjalanan pulang. Bagaimana bisa tiba-tiba memutus hubungan dengan ibu? Kakak, kamu nggak tahu. Baru pulang, udah ninggalin wasiat tanpa izin ibu. Membagi separuh warisan ke dia. Ibu nggak setuju, dia malah nangis dan bikin keributan. Sampai mengancam putus hubungan. Bahaya banget, baru saja bikin jantung ibu hampir copot karena marah. Kakak, wanita ini benar-benar punya niat jahat. Tidak bisa dibiarkan, aku harus mencarinya kembali. Akan kutunjukkan padanya bagaimana menulis kata bakti. Xiao Hua, aku harus mencarinya kembali. Jing Huai, kakak ketiga. Setiap orang punya cita-cita. Jika dia tidak ingin menjadi putriku, biarkan saja dia pergi. Iya, Kak, buah burung kecil itu tidak manis. Mengapa kita harus mengulurkan wajah hangat ke belakangnya Nanzie yang dingin? Dia hari ini melakukan hal yang sangat buruk. Aku akan menjemputnya pulang untuk meminta maaf kepada ibuku. Aku akan pergi sekarang. Kakak tiga aku selalu punya pendirian sendiri. Aku juga tidak bisa menghentikannya. Ibu jangan khawatir. Aku akan pergi melihat ke sana. Pastikan jangan sampai polisi pria dulu yang keluar dengan masalah apapun. Dia dari desa datang ke kota. Tidak tahu tempat, mau kemana. Jangan sampai diculik orang. Kakak seharusnya tidak seperti itu. Menurutku dia juga bukan orang yang mudah ditipu. Kak Nan masih sangat polos. Dia mungkin bahkan belum pernah ke KTV. Hahaha. Dulu aku menjalani hari-hari seperti apa? Hujan deras? Ya ampun. Wow, ini keren banget. Ada otot dada, garis perut, dan garis ikan. Rasanya enak disentuh, kan? Enggak duduk, nyaman kok. Lanjutkan saja sentuhannya. Kanan, aku khawatir tentang keselamatanmu. Sudah mencari ke seluruh kota. Kamu ini orang. Bermain dengan sekelompok pria yang tidak jelas banget. Bro, apa maksudmu? Kalau aku wawancara, dan bisa dapat uang, kenapa itu tidak pantas? Kalau kalian masih di sini, memasak dan sebagainya. Aku punya 100 cara untuk mengirimmu ke penjara. Gujie tiga saudara Gujin, juga dikenal sebagai salah satu dari 10 pembunuh bayaran terbaik di seluruh negeri. Cepat, lari, aku ingin melamar kalian. Nanjie, aku anggap hari ini kamu sedang berbuat nakal. Kembali bersamaku ke rumah, aku menolak. Nanjing Jijie, jangan main-main dengan permainan seperti ini, pura-pura lemah dan mengulur waktu. Ini adalah trik mundur sebagai langkah maju. Kalau kamu sama sekali tidak ingin mengakui hubungan keluarga, lalu mengapa kamu mengikuti San Ge dari desa kembali? Anggap saja aku kerasukan setan. Hati nuraniku terganggu, tapi sekarang aku sudah mengerti. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Tuan Gu Jinghuan, aku sangat berterima kasih karena selama ini kamu selalu mengingatku. Tapi aku juga sudah memikirkannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Jadi kita tidak begitu mengenal satu sama lain. Jadi aku rasa tidak perlu ada urusan perasaan. Kakak Nanjing, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Kamu dan Kakak San punya hubungan darah. Loh. Hari ini aku akan membuat Kakak San benar-benar putus asa padamu. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu katakan. Ikatan darah yang dekat tidak ada artinya dibandingkan dengan kebersamaan di samping kita. Tenang, saya sangat menghargai hakmu untuk memilih kebebasan. Tapi kamu pergi terlalu terburu-buru. Saya belum sempat memperkenalkan dirimu dengan baik. Tentang keluarga Gu. Sebelum kamu secara resmi menolak. Izinkan saya memperkenalkan keluarga Gu dengan baik terlebih dahulu. Keluarga Gu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Huo Jianhua. Mari kita anggap hari ini tidak pernah bertemu. Semoga kita masing-masing baik-baik saja ke depannya. Grup cerita 500 besar dunia. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, dalam waktu kurang dari 2 tahun, cerita akan menjadi grup pertama di kota awan. Jika kamu mau kembali ke keluarga,
Setiap bulan aku akan memberimu uang saku 500.000. Kamu bisa santai di rumah tanpa harus melakukan apa-apa. Sekarang kamu masih mau menolak kembali ke keluargaku. Aku berhenti bukan karena aku tertarik. Aku hanya ingin mengingatkan Tuan Gu Jinghuan. Strategi keuangan grup cerita saat ini terlalu agresif. Rasio utang luar negeri terlalu tinggi. Tolong kembali dan beritahu manajer Gu Zong, agar dia lebih memperhatikan. Jika tidak, dalam 2 tahun, grup cerita akan menghadapi masalah besar. Dalam 2 tahun, grup perawat akan menghadapi masalah besar. Bagaimana kamu tahu itu? Saudara kakak saya memiliki banyak kecerdasan di perusahaan. Apakah masih kalah dengan kamu yang masih muda ini? Bagaimana saya bisa tahu? Karena ingatan dari kehidupan sebelumnya. 2 tahun kemudian, kelompok cerita akan bangkrut karena strategi yang agresif. Dalam krisis keuangan. Tuan Gu, saya sangat melarang hal ini. Kita berpisah di sini. Semoga kita tidak bertemu lagi. Ini pertama kalinya seseorang memanggil kami untuk mengurus keluarga Gu. Kakak ketiga dan kakak perempuan di Nanjing sudah pergi. Mari kita bawa dia kembali. Tidak perlu, mereka tidak menghargai keluarga Gu kita. Kenapa harus berusaha keras pada orang yang acuh tak acuh? Tapi bagaimanapun juga, kakak dari Nanjing tetaplah putri keluarga Gu. Dia benar. Aku juga sudah mengerti. Sekuat apapun ikatan darah, tidak bisa mengalahkan kamu yang ada di sampingku. Kamulah adik perempuanku yang baik. Ayo, kakak tiga akan mengajakmu makan. Saudara, kamu adalah kakak terbaik di dunia. Ibu, saya akan menikah, jadi tenang saja dengan mahar itu. Ibu, tunggu sebentar, biarkan gadis itu keluar. Saya akan menatapnya dengan tajam. Kak Nan, sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Gu. Ibu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saudaramu akan menikah dan harus membayar mahar 1 juta. Apakah kamu tidak merasa berlebihan untuk berkontribusi sedikit? Jika saya tidak salah ingat, saya sudah tinggal di rumah kalian selama 10 tahun. Apakah kalian pernah bekerja sehari pun? Pernahkah kalian menghasilkan 1 sen atau memasak 1 kali? Segala sesuatu yang dimiliki keluarga Su sekarang, termasuk rumah ini, adalah hasil kerja keras saya. Bagaimana kalian masih berani bilang bahwa kalian yang menghidupi saya? Apakah kamu berani memukul saya? Apa kamu sudah gila? Aku bilang sama kamu. Kamu jangan bilang sepatah kata pun lagi. Percaya atau tidak, aku berani tampil di jalanan. Kakak nggak nyangka kakak perempuan menyembunyikan ini. Pertama di rumah membuat ibu kena serangan jantung. Sekarang malah memukul ibu angkat di depan orang. Kakak, aku agak takut. Mungkin aku salah lihat orang. Setelah kita pergi, tidak akan ada lagi hubungan apapun dengan dia. HMPH, Kak Nan. Di hati Kak Jing Huai, kamu benar-benar sudah buruk. Kamu tidak akan pernah bisa menggoyahkan posisiku lagi. Kakak tiga, kamu benar-benar baik. Kamu juga tidak boleh bekerja lagi. Kalau kamu sampai kelelahan, adik akan merasa sedih. Kakak mendengarkan adik perempuan. Istirahat sebentar, ya. Seiring dengan gelombang krisis keuangan di seluruh dunia, kelompok Ignore mengalami pukulan berat. Pada 3 April 2027, secara resmi menyatakan bangkrut. Wakil pengacara utama. Saat tahun itu, saat kamu memasukkan ayahku ke dalam penjara, apakah kamu pernah membayangkan akan sampai seperti ini? Kamu berani menyentuhku. Gadis ini tidak akan membiarkan kalian pergi. Hahaha, keluargamu sudah bangkrut. Kamu masih di sini. Bersikap keras hari ini aku akan mengurusmu. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan padaku. Hahaha. Wen, kakak kedua. Saya tidak meminta kamu mengembalikan semua uang milik Gao Kongzi. Saya hanya minta kamu mengeluarkan uang untuk operasi. Kalau tidak, kakak ketiga kamu benar-benar akan menderita. Apa yang kamu maksud dengan mengembalikan? Uang yang saya ambil adalah uang saya. Dia cacat, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya dan dia, juga kalian, keluarga Gu, tidak memiliki hubungan darah sedikit pun. Kenapa saya harus mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya? Jangan datang mencariku lagi di lain waktu. Saya tidak mengenal kalian, HM. Kakak kedua, saya sudah mengumpulkan biaya operasi. Cepat bawa ke kakak ketiga untuk dioperasi. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kakak kedua, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Cepatlah. Miss. Hahaha. Jangan pergi.
Seumur hidupku hanya seperti ini. Kamu pergi dariku. Bagaimana aku bisa tidak peduli padamu? Kamu kan saudaraku yang ketiga. Saudara, lihatlah saya. Anda adalah seorang pengacara besar. Anda masih harus membantu banyak orang untuk mencetak kasus hukum. Mengapa Tuhan tidak memberi saya kesempatan untuk memperbaiki? Saya lahir. Bagaimana cara mengemudinya? Apakah Anda masih ingin melakukannya? Maaf, Nona. Tiba-tiba muncul seekor kucing hitam di depan. Hanya seekor kucing hitam. Kenapa kamu bersembunyi? Langsung saja tabrak. Saudara ketiga, kamu sudah bangun. Jangan salahkan dia. Dia juga melakukan itu untuk menyelamatkan kucing yang lucu. Makanya dia mengerem mendadak. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 April tahun berapa? Tahun 2025? Ya, 3 April 2025. Kakasan, kamu kenapa? Apakah kamu bermimpi sesuatu? Dia apa hubungannya denganku? Aku dan dia tidak ada perbedaan yang berarti. Kenapa aku harus diperlakukan seperti orang asing? Kakasan, kamu baik-baik saja. Sache Sange. Maksudmu apa ini? Aku ulangi sekali lagi. Mau ngebut? Sange, aku turun. Sebenarnya kenapa? Balik arah. Sange. Gaspol, lebih kencang lagi. Kakak, Sange tahu bahwa dia salah di kehidupan ini. Sange akan memberikan segalanya untuk menebusmu. Hanya berharap kamu bisa memaafkan Sange. Dasar nakal. Kalau kamu berani bicara lagi, percaya tidak, aku bisa menyerang di jalan. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu menutupnya? Aduh, hidupku sangat menderita. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Aduh, kamu kenapa begitu? Dia adalah anak angkatku. Aku yang membiayai makan dan pakaiannya. Aku memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Tidak kusangka dia sudah dewasa. Dia malah memutuskan hubungan dengan kami. Tidak membiarkan kami, tidak membiarkan apa. Ibu saya ini juga sudah cukup. Asalkan dia baik-baik saja. Sebagai ibu, aku pun tenang. Siapa sangka dia malah melakukan bisnis seperti itu. Kamu bilang, ini nggak bisa dibiarkan. Aku langsung berlari ke sana untuk menasihatinya. Gak nyangka dia malah memukulku. Kalian cepat lihat, buat dia bengkak. Aduh, nak, kamu lihat dia. Aduh, kepalaku juga sakit. Bibi tidak pernah menganggapnya bukan anak kandung. Susah payah membesarkannya. Dia tidak tahu berterima kasih, itu sudah cukup, malah berani melawan. Apakah hati nuraninya sudah dimakan anjing? Bukan hanya tidak punya hati nurani. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak dengar apa yang tadi Tante bilang. Dia melakukan hal seperti itu. Sepertinya apa yang aku bilang tadi. Kamu sama sekali tidak masukin ke dalam hati ya. Kalian cepat lihat. Dia mau memukul aku sampai mati. Kalian semua jangan pedulikan aku. Biarkan dia memukul aku sampai mati. Lagi pula aku juga sudah tidak ingin hidup lagi. Kamu tidak boleh lagi mengganggu Tante. Mereka bilang apa saja, kamu percaya saja. Tante sudah menangis seperti ini. Apa mungkin ini semua bohong? Kami tidak percaya. Tante, apa kamu ingin kami percaya pada orang yang berbisnis seperti ini? Bahkan jika Tante mengatakan itu bohong, lalu bagaimana? Kamu juga tidak mengalami kerugian apa-apa. Kenapa kamu menyakiti Bibi? Benar-benar terasa seperti sudah pernah kita alami sebelumnya. Bajingan bau, pergi sana. Seperti yang sudah kita nyanyikan. Kita punya sinar matahari. Dia sepertinya peduli padaku. Dia sepertinya peduli padaku, Xiaonan. Aku tahu kamu siapa. Kenapa harus membantunya? Jangan-jangan dia pelangganmu. Apa yang kamu katakan? Kamu mau apa? Aku bilang, kami punya alasan, kami tidak takut padamu. Kamu bilang ke Gu Jinghuai bahwa kamu punya alasan. Gu Jinghuai adalah keluarga Gu. Dia adalah orang yang tidak pernah kalah dalam sidang. Gu Jinghuai, pengacara yang mengirimkan begitu banyak penjahat ke penjara. Gu Jing, dia tetap sosok yang sama. Bagaimana bisa dia membela wanita itu? Pengacara Gu, kami tidak tahu kamu mengenal wanita ini. Tapi meskipun kamu mengenalnya, kamu juga tidak bisa mengabaikan fakta dan membedakan yang benar dan salah. Aku tidak sedang mood membantumu mendapatkan poin. Saya datang untuk mendukung adik saya. Saya datang untuk membela keadilan untukmu.
Adik, adik. Pengacara Gu bilang, wanita itu adalah putri keluarga Gu, adik pengacara Gu. Bukankah itu Guan Wan? Cepat panggil orang. Bos. Apa yang kamu mau lakukan? Kakak pengacara besar, bukan. Kalian secara terbuka melakukan pemerasan, jumlahnya cukup besar. Berdasarkan pasal 274 KUHP, hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Mencari masalah dan secara terbuka menghina orang lain. Dapat dihukum penjara di bawah 5 tahun. Atau penahanan. Tapi ada saya di sini. Aku pasti akan membuatmu berhenti di situ. Bisa kirim ke kantor keamanannya. Bukan? Nak, cepat minta ampun padanya. Budari bisa. Tuan Wu, tolong ampunilah aku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Tuan Wusan, aku tidak menyerang adik perempuanmu. Saya hanya mengatakan beberapa kata saja. Saya tidak hanya berbicara tentang serangan pribadi. Ini juga termasuk serangan verbal. Mempertimbangkan bahwa ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Saya tidak terima. Jika tidak terima, kamu bisa menyewa pengacara. Semoga pengacara yang kamu sewa bisa mengalahkan saya. Cepat pergi, saya akan memutuskan. Tuan San Xiao, kamu gak boleh begitu sama aku. Aku berbeda dari mereka. Aku yang mengangkat tarian asing. Hampir lupa, memang kamu berbeda dari mereka. Kamu tadi bilang apa? Aku adalah ibu angkat Nanjin. Aku membesarkannya dari kecil. Tak ada bedanya dengan ibu kandung. Jadi, kalau dihitung, kita tetap satu keluarga ya. Iya, ibu. Ada ibu mana yang akan membiarkan putrinya yang masih di bawah umur bekerja 2 pekerjaan untuk menghidupi? Ada ibu mana yang dengan wajah tanpa malu mengklaim rumah yang dibeli oleh putrinya sebagai miliknya? Siapa ibu yang akan memberi obat pada anak angkatnya agar anak kandungnya sendiri memperkosa dia? Kau pantas disebut ibu. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Apa mungkin? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Apa mungkin dia diam-diam menyuruh seseorang menyelidiki aku selama bertahun-tahun ini? Semua hal tentangku, mengaku sebagai seorang ibu. Kamu juga tidak pantas? Tidak. Palsu tetaplah palsu. Benar, jangan dengarkan dia. Itu semua tidak benar, masih ada. Ini apa? Orangnya ketahuan. Sekarang selesai? Benar-benar selesai. Dia melakukannya untukku. Dengan sengaja menyelidiki. Harus memastikan mereka berdua tidak akan keluar seumur hidup. Aku ingin semua orang tahu. Akibat bagi mereka yang mengganggu keluargaku adalah ternyata demi muka keluargaku. Aku seharusnya sudah tahu ini. Xiaonan, apakah kamu puas dengan caraku melakukan ini? Tuan Gu, terima kasih untuk hari ini. Tuan Gu. Xiaonan, kamu bisa memanggilku Sange. Soal hari ini, Tuan Gu. Anggap saja aku yang membayar kamu untuk menangani kasus ini. Nanti kalau aku sudah punya uang, pasti akan kubayar kembali. Apakah ini berarti kamu tidak mau memaafkan? Aku sudah bilang tidak punya uang. Aku tidak mau uangmu. Kamu adikku. Membantumu adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Sebelumnya aku sudah menolak untuk kembali ke keluargaku. Jadi kamu juga tidak perlu menganggapku sebagai adikmu. Aku juga tidak akan bilang ke orang lain kalau aku orang keluargaku. Tenang saja. Xiaolan, kamu tidak bisa membantah. Uang yang ada padamu semua berasal dari keluargaku. Siapa yang bilang sebelumnya bahwa hubungan darah yang dalam tidak ada yang mengalahkan kebersamaan di sampingmu? Sekuat apapun hubungan darah, tidak ada yang mengalahkan kebersamaan di sampingmu. Tuan Gu, jika kamu tidak ada urusan lain, maka saya akan pergi mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Sekarang apapun yang saya katakan, dia tidak akan mendengarkan. Saya hanya bisa mencoba cara lain. Untuk masalah biaya, kamu tidak perlu khawatir. Kembalikan saja ketika kamu benar-benar punya uang. Ada satu hal lagi yaitu, saya berharap kamu bisa kembali ke kampung halaman bersamaku. Aku sudah bilang, ini kakek yang menyuruhku menjemputmu pulang. Ini kakek yang menyuruhku bertemu denganmu dan membawamu pulang. Kakek sekarang tidak sehat. Dia terus-menerus merindukanmu. Di kehidupan sebelumnya, hanya kakek yang selalu percaya dan peduli padaku. Memang sebaiknya aku pergi menemuinya. Aku tidak memaksamu untuk terus tinggal di keluargaku. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek.
Aku berharap kamu setidaknya bisa merayakan ulang tahunnya dengan baik. Buat kakek senang dan bahagia. Baik, aku akan pulang ke rumahmu. Tapi, mengenai rumahmu, selama 2 hari aku tinggal di sana, aku akan bayar semua sewanya. Aku akan mengembalikannya padamu. Xiaonan, kamu tidak perlu. Masalah sewa rumah tidak perlu buru-buru. Tinggal dulu saja. Aku antar kamu pulang saja. Bagaimanapun juga, akhirnya adik perempuan bisa pulang. Setelah pulang aku pasti akan memperlakukan dia dengan baik. Biar dia memaafkanku. Bahagia tinggal di rumah bibi. Qin Huai, bagaimana bisa tiba-tiba mengusir adik perempuanmu turun dari mobil? Wan, kamu tenang saja. Nanti saat dia kembali, aku pasti akan membuatnya minta maaf padamu. Ibu tidak perlu minta maaf dari kakak 3. Kakak 3 sepertinya tidak sengaja. Dia pasti ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ada urusan apa yang lebih penting daripada adik perempuanmu ini? Harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, kamu jangan pedulikan dia. Mengerti? Kita wanita terhadap pria. Harus memberi mereka sedikit sinyal. Kalau tidak, mereka akan mengira kebaikan kita itu sesuatu yang sudah sewajarnya. Apakah ini akan membuat kakak 3 merasa aku terlalu manja? Aduh, Wan. Kamu terlalu pengertian. Sekarang kamu adalah satu-satunya putri keluargaku. Satu-satunya adik mereka. Mereka sangat menyayangimu. Bagaimana bisa kamu dianggap keras kepala? Nona istri besar. Tuan muda ketiga sudah kembali. Tak disangka aku tetap kembali. Tidak disangka saya kembali lagi. Bagaimana menurutmu tentang keluargaku? Tempat yang sangat bagus ya. Kalau kamu merasa baik, bisa tinggal di sini terus. Tempat yang begitu bagus. Sewa pasti mahal ya. Tinggal beberapa hari masih oke. Aku tidak sanggup untuk tinggal terus di sini. Kalau begitu, masuk saja dulu. Kamu tinggal dulu, nanti kita bicarakan lagi. Kakak 3 datang, ingat apa yang kukatakan padamu. Tunjukkan sedikit sikap supaya dia tahu. Ji Huai, bagaimana kamu bisa memperlakukan Wan seperti itu? Kamu hanya punya Wan sebagai adik perempuan. Pintu tertutup. Kak, kenapa kamu membawanya kembali? HMPH, aku kira kamu punya harga diri yang tinggi. Ternyata benar-benar ingin menarik perhatian. Mundur untuk maju, ya. Beberapa jam yang lalu, kamu sendiri menulis surat ini. Ingin memutuskan hubungan ibu dan anak. Kenapa sudah kembali begitu cepat? Kakak sebelumnya tidak tahu seberapa kayanya keluarga kita. Baru saja kakak baru saja menilai kekayaan keluargaku dengan kakak dari Nanjing. Kakak tertarik itu hal yang wajar. Jangan memecah belah. Dengan pikiran kotor seperti itu menuduh. Alasan aku kembali. Sama sekali karena ulang tahun kakek. Setelah ulang tahun kakek selesai, aku akan segera pergi. Dan juga semua uang sewa selama tinggal di rumah ini. Nanti, aku akan menyerahkan semuanya tanpa kurang 1 sen pun kepada kalian. Bawa Xiaonan kembali ke kamar tidur. Ada kamar terbaik. Itu milik tuan muda ketiga. Xiaonan, kalau ada urusan langsung cari kakak 3. Terima kasih, silakan ke sini. Dia tidak membantah panggilan kakak 3 itu. Adik perempuan sudah tidak terlalu membenci aku. Bukan Jing Huan, bagaimana kamu bisa membawanya pulang? Kamu sudah mempertimbangkan perasaan Wan. Aku membawa pulang adik kandungku sendiri. Perlukah aku mempertimbangkan perasaan orang luar? Orang luar? Kamu ngomong apa sih? Seringkali kamu melihatnya tumbuh lebih dekat dari adikmu sendiri. Kamu sudah melukainya dengan meninggalkannya di tengah jalan. Sekarang kamu masih melakukan hal yang sama. Apakah kamu ingin dia tidak peduli padamu seumur hidup? Apakah dia sangat sedih? Iya, Wan sangat sedih sampai tidak ingin makan. Apakah kamu akan meminta maaf padanya? Aku bahkan tidak ingin makan. Kalau begitu lebih baik tidak usah melakukan apa-apa. Apa sih, Kak San? Aku tahu.
Kamu terpaksa mengusirku dari mobil. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan marah padaku lagi. Bicara saja, bicara saja. Jangan bergerak sembarangan. Yang penting, Kak San tidak marah lagi. Ngomong-ngomong, Kak San, kakak Nanjing tiba-tiba berubah pikiran sekarang. Pasti dia tahu keadaan keluarga kita yang baik. Sudah terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Tapi, apakah ini terlalu terburu-buru? Maksudmu dia mengincar harta keluarga kita? Saya bukan maksudnya begitu. Jika benar-benar seperti itu, saya... Bagus sekali. Dengan begitu saya bisa dengan terang-terangan memberikan semua harta saya kepadanya. Ngomong-ngomong, saya sudah menandai di sini. Jika kalian berani menggunakan namanya lagi, jangan salahkan saya jika saya berubah sikap. Kamu ngomong apa, Kak San? Kakak dari Nanjing pulang, kita malah harus menyambutnya. Mana mungkin kita cari masalah sama dia? Semoga memang begitu. Apa yang terjadi dengan rencana ini? Kenapa hari ini kamu seperti orang yang berbeda? Ibu pasti akan mencari jalan keluarnya. Jangan sedih lagi, ya. Nona Nan, kamu tidak bisa tinggal di kamar ini. Kamar ini terlalu sederhana. Tuan Muda San ingin kamu tinggal di kamar terbaik. Tidak apa-apa, saya juga tidak akan tinggal lama. Kamar ini sangat cocok untuk saya. Jangan khawatir. Saya akan bilang padanya bahwa ini kamar yang saya pilih sendiri. Kamu terlalu menderita seperti ini. Jika ada yang kamu butuhkan, silakan beritahu saya kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, ruangan ini adalah tempat perlindunganku. Mengapa kakak-kakakku tidak mempercayaiku? Dengan sengaja pindah ke kamar ini. Apakah kamu ingin mendapatkan simpati dari kakak-kakak? Aku sedang bicara denganmu, tidak dengar. Aku bilang padamu, kalau datang ke keluargaku, tolong bersikaplah sopan. Aku sudah hidup bersama ketiga kakak ini selama lebih dari 10 tahun. Jangan pikir dengan melakukan trik kecil, kamu bisa menggantikan posisiku. Jangan kira dengan trik kecil bisa menggantikan posisiku. Kalau begitu, kenapa takut? Aku tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa harus sengaja datang dan bicara omong kosong ini padaku? Apa kamu bosan sampai melakukan ini? Aku bilang sama kamu, boneka, sepanjang hidupku, aku tidak pernah tertarik pada keluargaku. Jadi sebaiknya kamu jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan melakukan apa saja tanpa ada cerita. Dasar bajingan, berani mengancam di jalan. Kamu pikir, karena darahmu dan keluargaku, kamu bisa merasa aman. Di depan citra yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun, ikatan darahmu ini tidak ada artinya. Tidak tertarik dengan segala sesuatu tentang keluargaku. Siapa yang percaya omong kosongmu? Tidak ada yang tidak menginginkan harta miliaran keluargaku. Tentu saja, aku juga tidak terkecuali. Agar bisa tetap duduk dengan nyaman sebagai putri keluargaku. Agar bisa terus menikmati kekayaan keluargaku. Aku bisa melakukan apa saja demi itu. Kakak dari Nanjing, kamu mau ngapain? Suara Tuan Muda Tiga sepertinya milik Waan-Waan, nona besar. Hanya wanita bodoh yang melawan wanita. Wanita cerdas akan memanfaatkan pria untuk melawan wanita. Pria, kamu akan segera diusir dari keluargaku. Setelah kamu diusir dari keluargaku, lihat bagaimana aku menghabisimu. Haha, Waan-Waan. Ini tidak baik untukmu. Kamu sedang melakukan apa? Membantu memperkuat posisi Nonagu.
Aduh, ya Tuhan. Wen, oh tidak. Ada apa ini? Apa? Kamu tidak apa-apa, kan? Aku melihat kakak Nanjing pindah ke kamar yang sederhana ini. Aku pikir kakak San bilang akan memberinya kamar terbaik. Jadi aku menyarankan dia pindah ke kamar yang lebih bagus. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba marah. Lalu dia memotong tanganku. Wan, aku hanya menasihatimu dengan baik. Kamu tega sekali memperlakukannya seperti itu. Kenapa kamu begitu kejam? Apa kamu masih manusia? Diam. Kalau berani berkata kasar pada Xiaonan lagi, hati-hati, aku tidak akan segan-segan padamu. Jing Huai. Segalanya sudah jelas di depan mata, kamu masih membelanya. Wan sudah seperti ini. Apa mungkin masih bisa berbohong? Guanwan, aku tanya kamu. Apakah kamu memaksa Xiaonan tinggal di kamar ini? Sangge, aku tidak. Saat aku datang, dia sudah pindah ke sini. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja Tante Li. San Xiaoye memang benar adalah Nona Nanjin. Dia sendiri yang akan tinggal di kamar ini. Kakak tiga, kamu dengarkan. Aku dan kakak tiga sudah besar bersama sejak kecil. Menghabiskan waktu bersama siang dan malam selama bertahun-tahun. Kamu malah tidak percaya apa yang aku katakan. Aku benar-benar merasa sangat sedih. Xiaonan, kenapa kamu harus tinggal di kamar ini? Lalu kenapa? Tentu saja untuk mendapatkan simpati darimu. Begitu kembali, langsung bermain akal. Sungguh licik sekali. Diamlah. Aku sudah bilang, Xiaonan adalah adik kandungku. Dia bisa tinggal di mana saja yang dia mau. Jing Huai, di saat seperti ini, kamu masih membela dia. Saya tidak percaya Xiaonan akan bertindak tanpa alasan. Kuo Wan, saya memberi kamu kesempatan terakhir untuk berkata jujur. Apakah ini semua hanya sandiwara? Pernah menjebak Xiaonan, saudara ketiga. Di dalam hatimu, saya adalah orang seperti ini. Jawab, biar aku yang jawab. Aku yang menggerakkan tangan. Aku yang menggerakkan tangan. Jing Huan, kamu dengarkan. Dia sendiri sudah mengaku. Wan tumbuh bersama kamu sejak kecil. Tak disangka, kamu malah demi seseorang yang baru dikenal beberapa hari. Begitu meragukannya padanya. Wan kita memang membuat orang iba. M.A. Xiaonan, apakah mereka memaksa kamu mengaku? Katakan pada kakak, kakak tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Aku tidak merasa dirugikan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku yang memulai. Kalau begitu memang kamu yang memulai. Pasti ada sebabnya, kan? Apakah dia sengaja cari masalah sama kamu dulu? Baru kamu terpaksa bertindak duluan. Itu salahku. Aku yang membuat kakak Nanjing membujuknya sampai dia marah. Selamat malam, selamat malam. Kamu malah membelanya. Kenapa kamu begitu baik hati? Bro, kamu gak usah peduli sama mereka. Kamu bilang apa? Aku percaya sama kamu. Faktanya memang aku yang bertindak. Tuan Gu, kamu bisa menuntut keadilan untuk adik perempuanmu. Kak Nan, kamu tahu, penjelasan apapun juga gak bakal mengubah keadaan, kan? Masih cukup sadar diri. Dia bahkan malas untuk menjelaskan padaku. Dia sama sekali tidak mempercayaiku. Bukan aku, bukan aku. Saudara ketiga tidak menyalahkan kakak Nanjing. Ini adalah kesalahanku sendiri yang terjatuh. Jangan lagi membela dia. Sejak dia kembali, ini sudah berapa kali dia menyerangmu. Aku Gu Jinhua. Bagaimana bisa ada pesona sekejammu seperti ini? Memang seharusnya dia tidak mempercayaiku. Bagaimanapun juga, di kehidupan sebelumnya, aku juga tidak pernah mempercayainya. Jinhua, semuanya sudah sangat jelas. Dia memukul Wang Wen sampai seperti ini. Harus dihukum berat, agar dia membayar harganya. Hancur seperti apa? Ada sedikit darah yang tertinggal. Cukup diobati dengan salep. Kalau terlambat sedikit, lukanya akan sembuh sendiri. Apa? Peristiwa Xiaonan ini biarkan saja. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Kamu tinggal dengan tenang di sini. Tidak akan ada orang yang mengganggumu lagi. Qin Huai, kamu tidak menghukumnya, itu sudah cukup. Tapi masih membiarkannya tinggal di sini. Apakah kamu ingin melihatnya melukai Wan lagi? Bu, jangan bilang begitu. Kakak Nanjing pasti tidak akan melukaiku lagi. Aku tidak takut.
Lihat, Wan Wan sudah ketakutan seperti apa. Demi keselamatan Wan Wan, aku pasti tidak setuju. Wanita dari Nanjing ini tinggal di rumahku. Lebih baik tidak setuju. Kalau begitu, kamu pindah saja. Apa? Bukankah kamu khawatir tentang keamanannya? Kalau begitu, bawalah dia pergi bersamamu. Karena wanita ini, kamu mau mengusir aku dan adikku. Aku akan bilang sekali lagi, dia bukan orang asing. Dia adalah Tuan Wang. Mungkin lebih baik aku yang pergi. Kalau tidak, keluarga kalian akan merasa tidak senang. Xiao Nan. Katanya kalau aku pergi, tolong beri jalan. Apa? Jangan kejar dia lagi. Cepat lihat bayi itu. Bayi itu masih berdarah. Zengge. Sungguh wanita yang luar biasa. Sebenarnya aku dapat apa dari bergaul dengan polisi? Xiao Nan. Xiao Nan. Kamu juga sudah melihatnya. Rumah ini tidak menyambutku. Aku tidak mau jadi penghalang di sini. Aku pergi dulu. Aku akan datang tepat waktu di pesta ulang tahun kakek. Siapa yang berani bermain-main denganmu? Aku bisa membantumu meluapkan kemarahanmu. Aku tidak tahu tentangmu. Hari ini, apa tujuanmu membela aku? Aku sangat berterima kasih. Tapi hati manusia itu mudah berubah. Jika beberapa hari lagi kamu mulai membenciku, usir aku pergi. Kalau begitu aku benar-benar akan mempermalukan diri sendiri. Berikan aku sedikit rasa hormat. Xiao Nan, aku, Gu Jinghuai, bersumpah di hadapan langit. Sepanjang hidup ini aku akan mencintai dan memanjakanmu sepenuh hati. Sudahlah, keluargamu masih punya adik perempuan yang harus dipedulikan. Apakah kamu bisa memanjakannya juga? Aku pergi dulu. Sampai bertemu di pesta ulang tahun kakek. Ia juga. Baru saja aku di KTV. Mengatakan hal yang sangat buruk padanya. Dia tidak percaya aku lahir di Zhengzhou. Hal itu terlalu absurd. Siapa yang mau percaya? Kak San. Kak San. Kakak Nanjing di mana? Kamu tidak membawanya kembali. Lupakan saja, di rumahmu masih ada adik perempuan yang harus dimanjakan. Kamu bisa memanjakannya. Kakak tiga, maaf. Semua ini karena kakak Nanjing yang membuatnya pergi. Wan Wan, kamu adalah korban, kenapa harus minta maaf? Kamu hanya terlalu baik hati. Baru bisa diintimidasi oleh wanita itu. Bagaimanapun juga, kakak Nanjing pergi karena aku. Kakak San, tolong beritahu aku di mana kakak Nanjing. Aku akan minta maaf padanya. Akan kubawa dia kembali. Gu Wan Wan. Kau ingin orang tua kandungmu. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong gini tiba-tiba? Apa selama bertahun-tahun, kamu nggak pernah mikirin orang tua kandungmu? Kamu sama orang yang ngasih kamu hidup. Bisa cuek aja gitu? Tentu tidak. Aku cuma nggak pernah bilang. Di hatiku aku selalu mikirin mereka. Aku hanya kurang pandai mengungkapkan. Kalau begitu, aku akan membantumu menemui mereka. Agar kamu bisa segera kembali ke pelukan orang tua kandungmu. Jinghuai, apa maksudmu? Kamu ingin Wan Wan meninggalkan keluarga Gu? Ada masalah. Bukankah dia selalu ingin kembali ke orang tua kandungnya? Aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. San Ge. Guan Wan, aku percaya orang yang berperasaan baik pasti akan menyukai orang tua kandungnya. Kamu setuju kan? Iya. Kamu juga tidak perlu takut tidak bisa menemukan mereka. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Gu untuk membantumu mewujudkan keinginanmu. Ibu. Entah kenapa kakak tiga jadi manja karena nonanan yang bajingan itu. Apa sihir ini? Kalian semua berusaha mengusirku. Wan Wan, tenang saja. Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi kamu adalah anak yang aku anggap seperti anak kandung. Selama aku masih menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga, aku tidak akan membiarkanmu diusir, mengerti? Lanjie, kamu ini perempuan bajingan. Begitu pulang langsung merebut perhatian dari kakak tiga. Aku pasti akan membunuhmu. Wan Wan, jangan dipikirkan terlalu banyak. Kakak tiga bilang akan mencari orang tua kandungmu. Pasti cuma bercanda. Selama kamu di keluarga Gu ini bertahun-tahun, bagaimana dia tega melepasmu? Kakak tiga tidak bercanda.
Aku bisa merasakan dia memang tidak menyukainya. Hanya saja sekarang dia sedang terpengaruh oleh wanita itu, Nanjing. Tapi ketika dia tenang, hatinya lah yang pasti akan kembali padamu. Aku takut ketika dia sudah tenang. Dia sudah menemukan orang tua kandungku dan mengusirku dari keluargaku. Sudah bertahun-tahun, tidak semudah itu untuk ditemukan. Mungkin mereka sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa, kalau ketemu juga bagus. Aku juga sudah saatnya kembali ke orang tua kandungku. Lagi pula aku tidak ada hubungan darah dengan keluargaku. Selalu saja bukan orang keluargaku. Ibu, setelah aku pergi tolong jaga dirimu baik-baik. Wan, kamu tidak boleh pergi. Aku adalah ibu tiri. Tidak ada hubungan darah dengan keluargaku. Kalau kamu pergi, aku akan sendirian dan tak berdaya. Aku juga tidak ingin meninggalkan mama. Tapi kakak ketiga sudah mencari orang tua kandungku. Sekarang aku akan telepon kakak kedua. Dia paling sayang padamu. Dia pasti akan menghentikanmu ketika dia kembali. Kakak tiga. Halo, apakah ini Nona Nanjing? Saya manajer SDM dari perusahaan hiburan Xingchen. Apakah Anda sedang ada waktu sekarang? Perusahaan hiburan Xingchen, perusahaan manajemen artis terbesar di dalam negeri. Ya, saya ingin tahu kapan Anda ada waktu untuk datang ke kantor dan wawancara. Saya ada waktu hari ini, akan segera ke sana. Apa? Jinghuai demi Antartika itu juga mengusir Wan keluar rumah. Kakak, kenapa kamu jadi gila? Ayo, cepatlah kembali. Kami sudah tak bisa menghentikanmu. Kalau kamu tidak kembali, kamu tidak akan bisa bertemu Wan lagi. Selamat tinggal. Kita harus berangkat ke Xingchen Entertainment, Kacang Hitam. Aku mau pulang mencari adik perempuan. Itu adalah perusahaan hiburan nomor 1 di dalam negeri. Undangan dari Xingchen Entertainment. Kamu tahu betapa pentingnya ini. Apapun pentingnya, apa bisa lebih penting dari adik perempuan? Aku pergi ganti baju dulu. Langsung pulang ke rumah. Begitu kembali dari Antartika, dia langsung bikin masalah. Kalau tahu begitu, aku seharusnya tidak ingat untuk kembali. Di kota bunga, dari mana datangnya kucing hitam? Segera kembali ke rumah. Bro, selamat lagi terpilih sebagai aktor terbaik. Ini hadiah dari aku untukmu, kamu sendiri yang tahu. Jangan buang waktu di sini lagi. Keluarga kita tidak kekurangan hal seperti ini. Kakak kedua, kamu sudah pulang. Kakak kedua, kali ini kamu bawa hadiah untukku. Hadiah untuk adik, bagaimana bisa kakak kedua memberiku? Kamu suka. Kakak kedua, kamu memang yang terbaik. Aku bukan versi sistem. Perlu lihat naskah drama dulu. Baik. Kakak kedua. Dia temanku. Dasarnya pasti tidak ada masalah. Kalau kamu tidak percaya dia, apa kamu juga tidak percaya aku? Kakak kedua tidak percaya siapapun, tapi tidak mungkin tidak percaya Wan. Kalau kamu teman Wan. Jadi kita bermain game bersama. Sungguh membuatku syuting film seperti ini. Tidak mungkin. Tidak syuting juga tidak masalah. Kalau begitu, bayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Hanya saja, perusahaan kalian sudah bangkrut. Mampu membayar tidak. Dengan krisis keuangan yang melanda dunia, grup cerita mengalami kerugian besar. Pada 3 April 2027 resmi dinyatakan bangkrut. Wen, kau bantu kakak kedua bicara. Biarkan temanmu membatalkan kontrak itu. Pertama, dia bukan temanku. Kedua, kontrak itu kau yang tanda tangani. Apa hubungannya denganku? Wen, kamu ini mau membuat kakak kedua mati? Ya, HMPH. Kamu mati atau tidak, itu bukan urusanku. Karena aku sudah bukan bagian dari keluarga gue lagi. Kenapa kamu menyelamatkanku? Mending biarkan aku mati saja. Kakak kedua, dengarkan aku.
Kita tidak perlu syuting film itu lagi. Aku akan bayar denda itu bersamamu. Mulai sekarang, aku akan jadi manajermu. Aku pasti akan mengangkatmu kembali ke puncak. Percayalah, Wen Jie. Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin itu adik perempuan? Adik perempuanku. Jangan buat KR takut lagi. Kakak kedua tahu kesalahannya. Kakak kedua tahu salah, cepat bangunlah. Jalankan lebih cepat lagi. Kakak kedua dari selatan tahu kesalahannya. Hanya berharap kamu bisa memberi kakak kedua kesempatan untuk memperbaiki. Nonanan, selamat datang menjadi bagian dari Shinchan Entertainment kami. Kami menantikan penampilanmu besok. Setelah resmi bergabung, mohon bimbingannya. Sampai jumpa besok. Ngomong-ngomong, sudah ada balasan dari Gu Shiqi. Gu Yingdi menolak undangan kita. Alasannya, katanya mau pulang menemui adiknya. Gu Shiqi ini nama adiknya memang benar-benar sesuai kenyataan. Kalau begitu, undang saja adiknya juga. Acara ini tidak akan sepopuler Yo 11 Ci yang top itu. Akan kalah jauh. Benar. Wan, kakak keduamu sebentar lagi sampai rumah. Begitu dia dengar kamu merasa tersinggung, dia langsung lupa diri dan pulang. Kalau kakak kedua yang begitu peduli padamu, apalagi yang kamu khawatirkan? Aku juga paling suka sama kakak kedua. Adik. Kakak kedua sudah kembali. Adik. Kakak kedua, akhirnya kamu kembali. Minggir. Adik. Adik, kamu di mana? Kalian bawa orang itu kemana? Kakak kedua, bagaimana bisa kamu berpura-pura tidak melihatku? Kalau kamu terus begini, aku akan marah dan tidak mau bicara padamu. Karena kamu membawakan aku hadiah. Kali ini aku akan memaafkanmu meskipun terpaksa. Lebih baik kamu tidak memaksakan diri. Apakah kakak kedua juga gila? Apa? Kamu bilang Xiaonan melamar kerja di perusahaan hiburan. Dan berhasil. Dia sudah mencoba berkali-kali, ya? Sebenarnya ada berapa banyak hal yang tidak diketahui oleh kakak San. Dunia hiburan itu seperti tempat yang sangat kotor. Sama sekali tidak boleh membiarkan adik perempuan masuk ke dunia hiburan. Dia sebaiknya tetap di rumah dan jadi putri kecil yang bahagia. Saya memberinya uang saku 5 juta setiap bulan. Tidak, 10 juta. Kuo Laosan, keluarlah. Kenapa kamu kembali? Aku tidak akan kembali. Belum tahu kamu sudah mengusir adik perempuanmu. Kamu datang untuk meminta maaf kepada Guan, kan? Meskipun kamu kembali, itu juga tidak ada gunanya. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengurus Guan Wan. Aku tanya, di mana Kak Nan? Kak Nan pergi kemana? Kalau tidak bisa, biarkan kakak kembali saja. Kakak menguasai dunia bisnis. Sangat pandai bergaul. Bisa berbicara lebih baik daripada kita. Pasti bisa membawa adik kembali. Sekarang bukan lagi masalah membawa orang kembali. Tapi adik tidak mau memaafkan kita. Ini salahku. Sekarang minta maaf juga tidak ada gunanya. Cepat cari cara agar adik perempuan kita memaafkan kita. Aku sampai sekarang belum pernah bertemu dengan adik perempuan. Kamu minta aku cek kabar tentang polisi pria itu. Dia sudah bergabung dengan Shinchan Entertainment. Gimana? Apakah ada hubungannya dengan adik perempuan? Benar. Iya. Aku yang mengatur kerjasama itu. Tidak ada hubungannya dengan adik perempuan. Berhenti. Mengemudi. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuh hati adik perempuan. Biar adik perempuan dulu yang mengakui aku sebagai kakak kedua. Pasti sangat membunuh 3 kakak sulungku. Kamu balas dulu ke Shinchan Entertainment. Aku terima undangan ini. Tapi, aku punya satu syarat. Kebetulan sekali kamu kerja di sini ya.
Tidak bisa. Kalau begitu aku terlihat tidak cukup peduli padanya. Bahkan tidak tahu dia kerja di mana. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu lama. Juga tidak bisa. Kalau begitu aku terlihat seperti menggantung dia secara diam-diam. Akan meninggalkan kesan buruk padanya. Bagaimana sebaiknya memulai? Kamu sebenarnya menunggu siapa? Sampai-sampai kamu begitu terburu-buru. Jangan-jangan itu seorang wanita. Iya, seorang wanita. Dan dia adalah wanita yang paling lembut dan paling cantik di dunia ini. Wanita yang paling baik hati. 11, kamu sekarang berada di puncak kariermu. Tapi jangan sampai terlibat skandal. Itu bisa merusak semuanya. Adikku. Kakak kedua, adikku. Ternyata itu Guanwan, jadi tidak masalah. Ngomong-ngomong, Guanwan mulai bekerja di Xinchen Entertainment kapan? Tunggu, itu bukan Guanwan. Wah, leluhurku. Adik perempuan itu aku. Aku kakak kedua. Akhirnya bertemu. Tuan Gu, mohon jaga sikap. Aku bukan adik perempuanmu. Apa? Nang, kamu masih tidak mau mengakui kakak kedua. Tuan Gu, nama saya Nan. Sementara ini belum berencana mengganti nama. Saya tetap lahir kembali. Kembali terlambat. Saya harus kerja dulu. Saya pergi dulu. Adik perempuan, cepat berhenti mengejar. Kalau terus dikejar, besok akan muncul di headline. Kamu mau apa sih? Dia adik perempuan kandungku. Kakak kedua sepertinya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Tapi biarkan saja begitu. Jangan ganggu kehidupan satu sama lain. Kak yang dengar acara pesta bintang kali ini. Aktor Gu Ying juga akan hadir. Benarkah? Benar? Hits yang memberitahuku langsung. Tidak menyangka Kak Yang dan Go Ying memiliki hubungan yang begitu baik. Kali ini pasti Kak yang menyambut Go Ying, kan? Sungguh iri melihat Kak yang bisa berinteraksi dekat dengan Go Ying. Kita tidak bisa iri seperti itu. Belum lagi soal kemampuan Kak Yang. Kalau bicara soal penampilan Kak Yang, dia juga yang paling cantik di seluruh perusahaan. Jadi, untuk menerima aktor terbaik, pasti harus dari kita yang merawat Jie. Dia yang baru, kan? Wajahnya terlalu cantik, ya, bahkan lebih dari Kak Yang. Kamu ngomong apa sih? Kamu memang yang baru. Halo, aku panggil kamu apa juga terserah. Kamu sekarang juga. Segera buatkan secangkir kopi untuk Kak Yang kami. Kak Yang, kenapa saya harus buatkan kopi untuk dia? Ini dia Kak Yang Rong kami. Mulai sekarang, apapun yang dia suruh kamu lakukan, kamu lakukan saja. Mengerti? Cepat pergi sekarang juga. Oh, begitu ya. Maaf, Kak Yang. Aku tidak tahu kamu penyandang disabilitas. Tenang saja, aku tidak akan mendiskriminasi penyandang disabilitas manapun. Kamu bilang siapa penyandang disabilitas? Bukan penyandang disabilitas. Masih punya tangan dan kaki. Kenapa minta orang lain yang tuangin kopi untukmu? Kamu yang baru? Ada apa ini? Biarkan kamu membantu Kak Yang kami untuk menuangkan secangkir kopi. Apa kamu masih berani berpendapat? Apa yang bisa saya takutkan? Saya datang ke sini untuk berkoordinasi dengan artis. Bukan untuk melayani kamu. Kamu tahu siapa Kak Yang kami? Saya kasih tahu kamu. Kak Yang kami meskipun bukan seorang artis, tapi di dalam industri, artis mana yang berani tidak menghormati Kak Yang kami? Bahkan, guru juga sangat menghargai Kak Yang kami. Satu kata darinya, bisa membuatmu tidak bisa bertahan di industri ini. Wow, cepat lihat. Keren banget. Gu Ying sudah datang. Keren? Dia sudah mendekat. Film yang besar Film yang besar sangat keren. Kamu sangat keren sangat keren Tapi bukan hanya kamu yang sangat keren kan? Lebih keren daripada di layar. Saudara aktor, saya adalah penggemar setia kamu. Ternyata dia. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu lihat tidak? Gu Yingtai tadi baru saja pamar ke kita. Gu Yingtai itu bukan sekadar menyapa kita. Gu Yingtai jelas sedang menyapa Kak Yang kita. Tak disangka. Lalu cuma berjabat tangan dengan Gu Sici sekali saja. Dia sudah jatuh hati padaku. Aku benar-benar meremehkan daya tarikku sendiri. Kak Yang, aku belum pernah melihat aktor pemenang penghargaan menyapa siapapun. Tertawa dengan begitu lembut. Kalian berdua jangan bilang begitu. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak mau jadi anak orang kaya yang berperan sebagai aktor. Kalian berdua. Kalau memang benar.
Kak Yang, kamu terlalu hebat, aku sangat iri padamu. Karena Gu Shiqi telah terpesona oleh pesonaku. Kali ini aku pasti akan mendapatkannya. Meski tidak bisa menjadi istri Raja Film, aku tetap ingin dia menghidupiku seumur hidup. Yang baru. Kamu pasti dengar semua yang kami bicarakan tadi, kan? Posisi Raja Film Gu itu tidak perlu aku jelaskan lagi. Kalau kamu sampai menyakiti Kak Yang kami, berarti kamu juga menyakiti Raja Film Gu. Kalau kamu tidak mau diboikot oleh seluruh industri, segera minta maaf kepada Kak Yang. Maaf, Kak Yang. Sudah selesai. Bukankah kamu disuruh minta maaf? Aku sudah minta maaf kok, karyawan baru memang tidak tahu aturan. Minta maafnya tidak tulus seperti ini. Maafmu sama sekali tidak tulus. Aku suruh kamu berlutut dan minta maaf kepada Kak Yang kami. Belum selesai ya. Aku datang ke sini untuk bekerja. Bukan untuk melihat kalian segerombolan orang yang suka memanfaatkan kekuasaan. Dasar bajingan, kamu maki siapa anjing? Apa kamu cari mati? Pedulikan saudaramu. Suasana kerja di perusahaan Tuan Zhang sungguh membuat kita ternganga. Bekerja dengan semangat, sampai-sampai mau berkelahi. Ini salah saya tidak mengelola perusahaan dengan baik. Membuat Gu Ying menutup mata dan melihat lelucon. Kamu dipecat, segera pergi dari sini. Apa yang dimaksud dengan memahami? Ah, Zhang Zong, kamu salah paham. Ini adalah ucapan tidak sopan dari orang baru ini. Jadi, apakah seorang karyawan melakukan kesalahan atau tidak? Kapan kamu berhak untuk memutuskan? Saya yang menjadi bosmu di sini. Zhang, itu bukan maksud Zhang, jadi tutup mulutmu. Sesuai dengan pekerjaanmu yang seharusnya. Belum juga mengusir dia dari sini. Zhang, aku mohon, jangan pecat aku. Saya susah payah menemukan pekerjaan ini. Kak Yang, tolong bantu saya. Mohon kepada Zhang Zong. Kak Yang, semua yang saya lakukan ini untukmu. Kak Yang, tolong bantu saya. Mohon kepada Zhang Zong. Kepada Guru Gu, ini hanya sebuah kasus. Saya jamin, tidak akan ada masalah seperti ini lagi di masa depan. Semoga Anda tidak memiliki prasangka terhadap perusahaan kami. Baiklah, mari kita mulai pembicaraan serius. Rekan-rekan semua, sang aktor utama yang sibuk datang menghadiri acara pesta bintang kami. Kali ini, kita akan memilih seorang rekan yang berpengalaman untuk menangani acara ini. Serahkan kepada saya, Tuan Zhang. Saya pasti akan menjaga Gu Yingdi dengan baik. Nanjing Gu Yingdi sudah diserahkan kepadamu, bukan? Tuan Zhang, dia baru datang. Kamu seperti ini akan menghambat pembentukan hubungan yang baik. Saya percaya dia mampu menjalankan pekerjaan ini. Tuan Zhang, ini jelas favoritisme. Padahal saya yang paling berpengalaman. Saya tidak terima. Yang Rong, saya rasa kamu sudah tidak mau melanjutkan. Ya, saya membuat Pak Zhang jadi sulit. Saya akan jelaskan. Saya sengaja memilih Nanji untuk bekerja sama dengan saya. Hui, kenapa kamu tidak memilih saya? Kenapa saya harus memilih kamu? Itu saya adalah Yang Rong. Kas Cemir, benar, tidak kenal. Kalau begitu, saya minta tolong padamu. Mari kita cari tempat untuk bicara soal pekerjaan. Toko Guing, kamu lupa ya? Kita sudah berjabat tangan. Barusan waktu kamu lewat dari sana. Kamu juga sempat tersenyum padaku. Kamu gak gila kan? Siapa yang menertawakanmu? Aku itu tertawa ke polisi pria. Pulangkan dan bercerminlah dengan baik. Ayo kita pergi, Pak Zhang. Aku rasa aku tetap di Nanjing. Aku percaya kamu bisa melakukannya dengan baik. Aku mengerti. Baiklah, semua lanjutkan bekerja. Aku kasih tahu kalian. Baru saja kalian tidak tahu. Xiao Rong hampir saja mengaku sebagai istri Yandi. Tapi ternyata Gu Yingdi sama sekali tidak mengenalnya. Dengan penampilannya seperti itu, masih mau membantu Gu Yingdi. Gu Yingdi benar, pulang saja dan bercermin dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana Nanji bisa lolos seleksi gravitasi? Dia terlalu beruntung, ya? Nanji ya? Di kehidupan sebelumnya, adik perempuan itu yang mengatur pekerjaanku seperti ini. Dia sangat rajin dan tekun. Kalau bukan karena dia, aku sama sekali tidak akan bisa bangkit kembali. Di hidup ini, aku pasti akan memanjakannya sampai mati. Tuan Gu, coba lihat apakah ada masalah dengan jadwal kegiatan ini. Tidak perlu dilihat, tidak ada masalah. Ini adalah pengaturan yang dibuat oleh adik.
Kenapa Tuan masih memanggil nama lengkap saya? Nona Nan, sebenarnya Anda tidak perlu bekerja. Bekerja keras tidak hanya melelahkan, tapi juga dibully oleh orang-orang di perusahaan. Saya bisa memberikan kehidupan yang terbaik untukmu. Tuan Gu, jika Anda merasa saya bekerja keras, lebih baik segera saja memeriksa apakah ada masalah dengan kontrak ini. Kalau tidak ada masalah, saya harus segera kembali untuk melapor. Baik, saya akan cepat-cepat. Secara keseluruhan, semuanya sangat baik. Hanya ada satu pertanyaan kecil dari saya. Ini tentang pesta minum malam ini? Tuan Kuo, silakan. Tidak perlu terlalu formal. Maksud saya pesta minum malam ini. Saya tidak punya pendamping wanita. Bolehkah saya mengajak Anda menjadi pendamping saya? Tuan Gu, masa ia tidak punya pendamping wanita? Anda kan bintang top di dunia hiburan. Cuma ngomong sembarangan. Bersambung terus-menerus. Wanita-wanita itu pasti penuh di mana-mana. Kan? Aku nggak berani cari wanita-wanita itu. Masing-masing punya tujuan yang nggak murni. Hari ini aku berani cari mereka. Besok berita bisa jadi apa saja. Siapa tahu. Aku ingat Pak Gu juga punya adik perempuan. Kamu bisa ajak dia ikut kamu. Dia juga cocok sama Nian Jie. Aku sebentar lagi benar-benar nggak bisa nemu orang. Menolong orang seperti menolong api. Tolonglah, berbelas kasihlah dan bantu aku. Baik. Aku akan ikut Pak Gu ke sana. Sangat baik. Kakak. Hari ini, bisakah kamu berdandan lebih cantik? Kakak akan membawamu membeli pakaian termahal. Hari ini aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Kamu adalah satu-satunya adik perempuan Gu Shiqi. Hari ini kamu adalah bintang paling bersinar di seluruh acara. Tuan Gu, saya akan memperhatikan penampilan saya. Dan saya sudah punya pakaian, jadi tidak perlu khawatir. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Ini hadiah. Hei, Nona Nan. Tuan Gu, saya harus kembali untuk melaporkan. Sampai jumpa di pesta. Tidak masalah. Nanti di pesta saya akan mencari kesempatan untuk memberikan kepada adik. Nanti kita bisa berfoto bersama adik. Pasti sangat iri dengan kakak tiga dan kakak besar. Tidak ada habisnya, menyebalkan sekali. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Ada apa? Apakah kakak kedua Anda mengangkat telepon? Bu, kakak kedua saya memblokir saya. Dia benar-benar berubah. Dia juga tidak menyukai saya lagi. Tidak mungkin. Sebelumnya dia sangat memanjakanmu. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Dia pasti sedang sibuk bekerja. Dulu sekalipun sibuk. Setelah selesai bekerja, dia selalu langsung membalas teleponku. Bukan seperti sekarang. Bukan hanya mengabaikanku. Kau bahkan memblokirku. Bu, dari Xingchen Entertainment ada surat undangan. Mengundang nona besar untuk menghadiri pesta minum di Xingchen Banquet. Aku bukan dari dunia hiburan. Kenapa mengundang saya? Bintang di langit. Bukankah ini acara yang diikuti oleh kakak kedua kamu? Aku tahu. Pasti kakak kedua kamu yang mengaturnya. Dia cuma ingin kamu jadi pendampingnya. Haha, ternyata kakak kedua selalu mengabaikanku. Karena ingin memberi kejutan padaku. Bahkan kakak kedua mulai bermain-mainkan strategi tarik ulur. Bikin aku khawatir sebentar. Cepat cari gaun dan perhiasan termahalku. Hari ini aku mau bikin semua orang iri padaku. Baik, nona besar. Cheers, 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 hahaha. Tuan Kuo, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Belakangan ini, bagaimana bisnis Pak Zhang? Chen Meng selalu memperhatikanmu setiap tahun sekali. Ternyata kamu adalah adik perempuan Guoyin. Wan-Wannya. No wonder Guoyin sangat menyayangi adiknya. Adik perempuan secantik ini, siapa yang tidak sayang? Sayang, untung kamu tidak debut. Kalau tidak, dunia hiburan tidak akan ada tempat untuk kami. Nona Su, boleh aku mengajakmu jadi pendampingku hari ini? Maaf ya, malam ini aku jadi pendamping kakak kedua. Aku juga bukan orang dari dunia hiburan, sebenarnya tidak ingin datang. Tapi kakak kedua terlalu manja. Dia memaksa aku datang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita yang menyamar harus cari adiknya sendiri. Pelindung aktor terbaik benar-benar memanjakanmu ya. Kami benar-benar sangat iri. Dengan status Tuan Gu, wanita yang berpura-pura sebagai dia pasti adalah yang paling mencolok di seluruh acara. Dari sudut pandang ini, Nona Gu sebagai wanita berpura-pura Tuan Gu. Sungguh pantas, tidak sia-sia saya berdandan dengan hati-hati.
Malam ini adalah badai milik kami. Tidak ada yang bisa merebutnya. Siapa itu? Cantik sekali. Siapa ya? Sungguh cantik sekali. Wah, ini terlalu cantik. Cantik? Ya, memang cantik. Seharusnya lebih rendah hati sedikit, Antartika. Wah, siapa itu? Cantik sekali. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah lihat sebelumnya? Baru debut ya? Dia pasti wanita paling bersinar di acara hari ini. Tidak ada keraguan sama sekali. Memang belum pernah lihat. Aku juga penasaran banget. Kakak Nanjing, kamu juga datang ya? Nanjing, kamu hebat sekali. Bisa masuk ke dalam urusan ini. Siapa bos besar yang mengatur semuanya untukmu? Lihat. Ada apa ini? Lihatlah. Wan, kamu baik-baik saja kan? Wan, apa yang terjadi ini? Apakah kamu mengenalnya? Dia adalah teman dari kakak ketigaku. Aku awalnya mau menyapa dia. Tak disangka dia adalah teman kakak ketigaku. Mengapa dia memperlakukanmu seperti ini? Iya, dia adalah orang di sebelah sana. Apa yang terjadi? Mungkin, dia melihat kakak keduaku terlalu memanjakanku. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Dia menyukai kakak keduaku. Tapi kakak keduaku sama sekali tidak ingin menghiraukannya. Ternyata dia juga wanita yang ingin menjalin hubungan hanya untuk kesenangan. Bahkan mencatat saat memanjakan adiknya sendiri. Orang ini terlalu kecil hati. Bukan? HMPH. Dia cukup cantik. Ternyata dia wanita yang licik dan berbahaya. Pengacara Gu ternyata punya teman seperti itu. Sepertinya pengacara Gu cukup polos. Kakak, bukan aku tidak membelamu. Tapi karena kamu tidak suka padaku lagi. Pertama, aku bukan teman pengacara Gu. Dan kedua, aku sama sekali tidak tertarik pada Bapak Ingkuo. Tanpa sepatah kata maaf pun, dia langsung mau pergi. Apa yang harus saya katakan sudah saya katakan. Sudah minta maaf juga. Maksudmu apa yang dikatakan Nona Gu itu bohong? Tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau mengaku, biarkan saja. Lagi pula aku juga tidak ada urusan. Biarkan saja dia pergi. Dia sudah menyakitimu, tapi kamu membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana kita menjelaskan ini pada aktor terbaik? Langsung saja minta maaf pada Nona Gu? Benar kan? Minta maaf? Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada waktu untuk membuang-buang kata dengan kalian. Pekerjaanmu itu jangan-jangan cuma menggoda orang. Ya, aku sarankan kamu lupakan saja niat itu. Kamu kira dengan berdandan cantik, orang yang kamu suka akan langsung menyukaimu. Memuaskan. Bukan orang yang dangkal yang hanya melihat penampilan luar saja. Kalian sedang apa? Keseruan datang? Keseruan datang? Seru banget. 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 Sudahlah. Sudahlah. Kakak kedua, jangan sentuh aku. Siapa sih aktor Guing? Dia adalah pendamping perempuan hari ini. Tuan Gu. Sampai kapan lagi aku harus membantumu berperan? Adik perempuan yang baik. Pergilah bantu aku selesai berperan. Adik perempuan tetap begitu baik hati. Begitu perhatian terhadap orang lain. Aku pasti akan memandang mati sepanjang hidupku. Apa? Bapak Gu berkata bahwa wanita ini adalah pendampingnya. Gu Wanwan. Bukankah dia bilang bahwa Bapak Gu tidak ingin berurusan dengan wanita ini? Iya? Gu Wanwan juga pernah bilang. Bapak Gu memohon agar dia menjadi pendampingnya. Iya? Kakak kedua, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu sedang bercanda denganku? Kalau kamu begini, aku benar-benar tidak akan peduli padamu. Kamu tidak gila kan? Kalau gila, pergi ke rumah sakit untuk periksa otak. Kakak, bagaimana bisa kamu bilang seperti itu padaku? Bukankah kamu yang mengundang aku untuk jadi pendampingmu? Siapa yang mengundangmu? Jangan mencemarkan nama baikku di sini. Aku tidak ingin polisi pria salah paham. Apa sebenarnya sikapnya terhadap masa lalu? Apakah sudah melihat wajah asli Wanwan? Kakak kedua, kenapa kamu masih belum mengaku? Kalau bukan karena kamu yang mengatur, apakah Xingchen Entertainment akan mengundangku? Xingchen Entertainment. Pak Sang, saya butuh penjelasan. Ternyata memang tidak bisa menghindar. Si brengsek siapa yang bilang Gu Yundi sangat memanjakan adik Gu Wanwan ini. Aku akan mati karenanya. Gu Yan di sini. Bukankah Anda menolak undangan kami saat itu? Saya pikir Anda akan kembali setelah adik Anda datang. Jadi saya mengirim undangan tanpa izin. Bisnis Zhang Zong semakin luas. Bahkan sudah mulai mengatur untuk saya. Maaf, Guo Indi, kami yang salah.
Saya jelaskan kesalahpahaman ini. Kami hanya mengundang adik perempuanmu untuk menghadiri pesta minum. Tidak ada niat menjadikannya pendampingmu. Kami semua tertipu oleh Wang Yuer. Katanya Guo Yin terlalu memanjakanmu. Bukan memaksa dia jadi teman wanita. Sungguh sangat memalukan. Iya? Mana ada tanda-tanda dia memanjakannya? Jelas-jelas sangat membencinya. Gosip sama sekali tidak bisa dipercaya. Pak Sang, tolong tersenyumlah. Ah, pasti-pasti. Selain itu, saya juga harus meluruskan satu hal. Dia sudah bukan adik saya lagi. Jangan lagi memancing keruh. Apa yang salah? Saudara Guing benar-benar tidak menganggap Guan Wan sebagai adik. Layak saja dia mempermainkan kita sampai seperti ini. Hal seperti ini sama sekali tidak pantas dia lakukan sebagai adik Guing. Kamu yang lakukan. Tidak mungkin, kedua kakak. Masa lalu kamu begitu memanjakan aku. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba berubah begitu saja? Kakak kedua, kamu masih bercanda denganku, kan? Kakak kedua, jangan bercanda lagi. Ya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kakak kedua. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Kalau kamu tidak tahan, aku juga tidak tahan. Hampir saja kamu berhasil menyerangku dari belakang. Kakak Nan, apakah kamu melihatnya? Aku hanya mengundangmu sebagai teman wanita. Jangan salah paham padaku. Kak Nan, kamu memang pandai. Sampai membuat kakakku tertipu. Diam. Berani menyerang Kak Nan. Kakak. Meskipun kamu tidak mengenalku, aku juga tidak ingin kamu terus terjebak dalam penderitaan. Wanita ini tidak hanya seperti yang terlihat di permukaan. Jika tidak percaya, lihat saja gaunnya. Gaun ini jelas tidak murah. Jika dia datang dari desa, hanya ada satu kemungkinan, yaitu gaun ini dibeli oleh pria lain untuknya. Apa artinya itu? Menunjukkan apa? Ini membuktikan Nanjie aku belum kalah. Yang kalah adalah kamu. Ini membuktikan pria ini memang punya selera. Gaun ini sangat cocok dengan Nanjing. Gu Shiqi, perhatianmu ini sudah seperti Samudra Pasifik ya? Menjie, aku juga punya hadiah untukmu. Aku tidak boleh kalah dari pria lain. Apa? Ternyata itu kalung yang aku kenal. Aku pernah melihatnya di lelang sebelumnya. Harga awalnya 20 juta. Gaun seharga 20 juta. Kalung 10 juta. Lagi 20 juta. Cincin pria. Hanya sekadar menerima sebuah hadiah. Aku harus berakting selama 10 tahun. Itu terlalu bahagia. Ya, Nana, aku bawakan ini untukmu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Beri sedikit muka pada kakak. Kalau tidak, aku akan malu. Nanti aku kembalikan lagi padanya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau menerima adik kedua. Hadiah yang terlambat dikasih. Kamu. Bagus, cocok banget. Pandangan saya juga cukup baik. Kakak kedua, kamu belum pernah memberikan hadiah semahal ini padaku. Karena kamu tidak layak. Dan kamu sudah bukan adikku lagi. Jangan panggil sembarangan mulai sekarang. Malam ini kita benar-benar terjebak oleh Guan Wan. Untungnya Gu Yidi tidak mempermasalahkan. Kalau tidak, kita sudah selesai. Ya, tapi Guan Wan sepertinya sudah selesai. Kasus Gu Yin dan aktor tidak mengakuinya. Tak sampai besok, berita ini pasti menyebar ke seluruh tempat. Itu hukuman yang pantas dia terima. Layak dia pergi dengan angkuh. Lanjie lagi-lagi karena kamu. Kamu apa berhak merebut barangku? Berhak apa terhadap Nona Gu? Sepertinya kita punya musuh yang sama. Siapapun kamu, aku akan membantumu membalas dendam. Terima kasih tadi. Untuk apa? Kamu adalah pendampingku. Kalau aku tidak mendukungmu, siapa lagi yang akan? Ini aku kembalikan padamu. Jangan. Tolong simpan saja, aku mohon. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Apakah kakak kedua benar-benar tidak mau memaafkanku? Tunggu, kamu barusan memanggilku apa?
Kak Nan. Aku sudah bilang kan, untuk menjaga posisi putri besar keluargaku. Aku bisa melakukan apa saja. Kak Nan, tadi kamu manggil aku apa? Aku nggak dengar jelas. Kalau nggak dengar jelas, ya sudahlah. Dengar kok, dengar kok. Tadi kamu manggil aku kakak kedua. Terima kasih sudah mau menganggap aku kakak kedua. Ayo cepat simpan kalungnya lagi. Kamu sudah menganggap aku kok. Kenapa kamu masih tidak mau menerima hadiah dariku? Sebenarnya di hatimu kamu belum memaafkanku, kan? Kakak kedua, baik kamu, kakak sulung, maupun kakak ketiga. Aku tidak pernah menyalahkan kalian. Apalagi sampai membicarakan soal memaafkan. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri lagi. Kenapa kamu menerima hadiah dariku tanpa konflik? Karena menerima hadiah ini akan membuatku merasa hidupku sekarang tidak nyata. Jika aku menerimanya, mimpiku akan berakhir. Karena menerima hadiah ini akan membuatku merasa hidupku sekarang tidak nyata. Jika aku menerimanya, mimpiku akan berakhir. Jangan buang waktu di sini lagi nanti. Keluarga kita tidak kekurangan barang-barang ini. Kakak kedua, kamu sudah pulang. Kakak kedua, kali ini kamu bawa hadiah untuk aku nggak? Tentu saja, hadiah untuk adik perempuan. Kakak kedua pasti ingat. Lihat, kamu suka nggak? Kakak kedua, kamu memang yang terbaik. Maaf, kakak kedua. Aku sangat berharap bahwa hidup sebelumnya hanyalah mimpi. Aku mengerti. Kakak kedua membiarkanmu beradaptasi perlahan. Kalung ini, kakak kedua menyimpannya untukmu. Ya, nanti kapanpun kamu merasa sudah siap, kakak kedua akan memberimu lagi. Baik. Adik perempuan, kamu ingin menjalani hidupmu sendiri, tidak ingin pulang. Kakak kedua juga tidak memaksa kamu, tapi di pihak kakek. Kakak kedua, kamu tenang saja. Aku akan pergi ke pesta ulang tahun kakek. Maksud kakak kedua adalah kembali untuk menemani kakek. Kakak kedua, sebaiknya kamu lihat sekali saja. Kalau tidak, itu tidak baik untuk reputasimu. Reputasiku. Adik, apa kamu peduli padaku? Cepat pergi. Baiklah, baiklah. Ikuti kata adik saja. Aku pergi sebentar, nanti kembali. Ayo cepat, cepat. Keluar. Ah, kalian ketahuan sama kami. Sayang ketahuan agak terlambat. Jiang Rong, kamu sudah bergaul dengan Kuo Wan Wan, HMPH, bahkan tidak memanggil Kak Yang lagi. Setelah kamu mendapatkan penghargaan, kamu memang berbeda ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kamu akan memanggil Kak Yang sendiri, kan? Kamu mau bagaimana? Aku tidak mau bagaimana-mana. Bukankah kamu suka menggoda pria? Aku hanya ingin menghancurkan wajahmu ini. Kak Yang, aku benar-benar tidak menyangka ya. Kamu bilang orang yang akan kamu hadapi ini begitu cantik. Aduh, kenapa wajah secantik ini harus dihancurkan? Sayang sekali, kenapa begitu? Kasihan sekali, menyayangi kecantikan. Apa yang dikatakan oleh Kak Yang? Apakah aku orang yang menyayangi kecantikan? Aku cuma berpikir, sebelum menghapus wajah ini, bisa nggak biar saudara-saudara kita melepaskan semuanya? Bisa puas-puasin? Bisa dibayar nggak? Potong setengah aja. Kalau masuk akal, mana ada orang tidur sama wanita nggak keluar uang? Apalagi wanita secantik ini. Hehe, gue rela bayar bahkan sampai uang. Deh, laki-laki memang sama saja. Kenapa kamu nggak ngomong? Nona, bukankah kamu yang paling suka menggoda orang? Aku akan beri beberapa pria untukmu. Seharusnya kamu sangat senang, kan? Oh, ngomong-ngomong, kita ini rekan kerja. Kalau begitu, bagaimana kalau begini saja? Kamu berlutut dan berikan beberapa hormat untuk memohon padaku. Mungkin saja aku sedang mempertimbangkan untuk mengarahkan wajahmu yang sebelah. Bagaimana? Kamu bilang yang sebelah ini atau yang sebelah ini? Aku tidak mau kemana-mana. Kak Yang, cepat bangun. Lantai dingin, masih terdiam di situ buat apa? Cepat tangkap dia untukku. Siksa dia dengan baik.
Cepat pergi, saudara-saudara. Sekarang serius. Kalau tidak, tidak bisa dihentikan. Wanita ini sangat banyak. Kakak tidak ada. Kamu akan terus diperlakukan seperti ini. Kamu datang bagaimana? Pria ini siapa? Sangat tampan, lebih tampan dari Yudi. Katakan padamu, jangan ikut campur urusan orang lain. Adik, jangan main dengan pisau lagi. Tunggu di luar untukku. Kamu mau melakukan apa? Kakak akan mengajar mereka sedikit. Biarkan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa sembarangan menganiaya orang. Saya tidak akan mengganggu lagi. Belum juga menghentikannya. Apa kamu menganggap saya tidak ada? Meskipun biasanya saya menang kasus dengan argumen. Tapi jelas saya tidak bisa berbicara dengan orang-orang seperti kalian. Untungnya saya tidak hanya bisa berargumen. Saya juga sedikit mengerti tentang bela diri. Kalau orang tuamu tidak bisa mendidikmu dengan baik, maka aku akan mendidikmu dengan tinju dan kakiku. Membuat ibumu ingin mati. Ya, aku akan menyerang sampai 1000 mil. Kakak, ikut aku, kita bunuh dia bersama. Ah. 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 Apa kamu cari mati? Ya. Ah. 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 Dokter Guingdi bilang luka Guanwan tidak dalam. Tidak ada bahaya jiwa. Lukanya tidak dalam, itu yang penting. Dia tidak mungkin tega menyakiti dirinya sendiri. Tidak tahu dia berakting seperti ini untuk apa. Benarkah kalian pikir bisa menangkapku? Aku bisa melepaskannya. Bisa melepaskannya. Ini. Ada apa ini? Aku sudah selesai. Yang Rong, kenapa kamu di sini? Mereka siapa? Di mana orangnya Wen Qiang? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Ah. Aku tidak tahu. Apakah ada yang menyelamatkannya? Aku tidak tahu. Sebaiknya mereka dibawa ke rumah sakit dulu. Aku tidak mau ke rumah sakit. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Akan membakar segala sesuatu yang kacau. Mengantarmu ke rumah sakit adalah untuk menyelamatkanmu. Tempat ini tidak aman. Tempat itu juga tidak aman. Saya tidak mau pergi ke rumah sakit. Saya mohon padamu, tangkap saya saja. Hati nuraniku tidak tenang. Sikapku tidak benar. Tangkap aku saja. Bawalah aku ke kantor keamanan. Aku tidak mau ke rumah sakit. Saudaraku, tangkap aku saja. Tangkap aku? Oke, tangkap aku. Jangan lepaskan aku. Kalau kamu tidak menangkapku, aku akan bunuh diri sekarang. Aku tidak mau dididik lagi. Ah, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut penuturan mereka, seharusnya si bungsu yang menyelamatkan adik perempuan. Tidak kusangka si bungsu ini. Biasanya terlihat sopan dan santun. Ternyata di belakang begitu kasar. Tidak boleh. Kalajengking pasti lebih disukai adik perempuan. Terus mendekat dan tumbuh. Aku harus mengalahkannya, tidak peduli apapun risikonya. Katakan, sebenarnya kamu melakukan apa? Ah, bodohnya anak ketiga. Kamu tidak mungkin membela Guanwan, kan? Guanwan. Siapa peduli hidup matinya dia? Aku tanya kamu soal ini. Ternyata ada yang sempat foto. Aku sedang menarik undian pesta. Tidak ada foto bareng adik perempuan. Foto ini jadi milikku. Kamu bermimpi saja. Aku tanya, kenapa adik perempuanmu bisa muncul di pesta anggur itu? Aduh. Tentu saja aku yang mengundangnya. Kamu terlalu kejam. Bagaimana bisa kamu diam-diam memanjakan adik perempuan tanpa sepengetahuanku? Bukan aku yang kejam. Justru kamu yang terlalu bodoh. Begitu kamu mengundangnya, dia langsung pergi. Tentu saja, kamu. Begitu kamu memberinya kalung, dia langsung menerimanya. Wajib.
Sial. Aku kasih dia hadiah saja, dia tidak mau terima. Oh iya. Adik perempuan bahkan memanggil kakakku yang kedua. Apa? Dia belum pernah memanggilku kakak laki-laki. Kalau tidak begitu, kenapa aku disebut anak kedua dan kamu anak ketiga? Kalau tidak begitu, kenapa aku anak kedua dan kamu anak ketiga? Tidak boleh, aku harus mencarinya. Meski harus berlutut, aku ingin dia memanggilku kakak. Aduh, sudah cukup. Ini hanya mengatasi gejala, bukan akar masalah. Membawa adik kembali ke masa lalu adalah jalan yang benar. Kamu punya cara. Juga tidak bisa disebut sebagai cara. Hanya mengatakan ada satu peluang. Daunmu. Wan, kamu sudah sadar. Kamu akhirnya sadar, kan? Kamu sudah koma selama sehari penuh. Aduh, anak bodoh. Kenapa kamu sampai putus asa seperti itu? Kamu membuat ibu sangat ketakutan. Aku koma selama sehari. Kalau begitu kali ini memang cukup serius. Tapi semuanya sepadan. Apa? Tidak ada apa-apa. Kakak kedua dan kakak ketiga tidak datang menemuiku seharian. Wan, tubuhmu masih belum sembuh. Jangan pernah marah sama dua orang yang tidak punya hati itu. Pada mereka. Aku tidak marah. Aku bisa mengerti mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus merawat adik perempuan mereka di asrama pria. Merawat asrama pria. Ada apa dengan asrama pria? Asrama pria bukan. Apa polisi pria tidak dirawat di rumah sakit? Ibu, apa polisi pria tidak dirawat di rumah sakit? Apakah polisi pria dirawat di rumah sakit? Saya belum mendengar tentang itu. Tidak mungkin tidak dibawa ke rumah sakit. Apakah berita ini disensor? Bu, apakah ada berita besar hari ini? Oh, ada berita sebenarnya. Cepat katakan. Ngomong-ngomong, ini cukup langka. Sebuah perusahaan hiburan bernama Singchen. Karyawan wanita dari Kashmir menyerahkan diri. Bersamanya ada beberapa orang yang terlibat dalam dunia gelap. Kalau aku, ini belum selesai. Kudengar beberapa orang ini berebut mengaku kesalahan untuk keluarganya sendiri. Seolah-olah takut, tidak bisa mengungkap semua rahasia lama mereka. Kamu diam. Aku tanya kamu. Aku agak lelah. Kamu keluar saja. Kamu tahu kamu marah. Kakak kedua dan kakak ketiga juga tidak tahu. Dikendalikan oleh si Lanjing dengan cara apa? Kamu masih punya kesempatan terakhir, yaitu di pesta ulang tahun kakekmu besok. Kedua kakakmu sudah bertekad membawa Nanjing pulang. Sikap kakekmu sangat penting. Nanjing, jangan harap bisa memikirkan keluargaku. Di pesta ulang tahun kakek kali ini, aku akan membuatmu kehilangan muka. Wan, ini barang yang ibu siapkan untukmu. Nanti kamu berikan kepada kakek. Katakan saja itu hadiah dari kamu untuk kakek. Terima kasih ibu. Maaf ya. Aku kemarin tidak sengaja marah padamu. Kamu tidak perlu minta maaf ke mama. Mama tidak akan menyalahkanmu. Kamu keluar dari rumah sakit sebelum lukamu sembuh. Mama juga khawatir sama kamu. Luka aku tidak seberapa dibanding ulang tahun kakek. Dia cuma tahu bahwa Waan paling berbakti. Kakekmu pasti akan sangat tersentuh. Kalau saja tidak melarang Nian kembali ke keluargaku. Sebenarnya kakak besar hari ini akan pulang. Aku tidak mau ikut pesta ulang tahun yang sudah usang ini. Nian, kamu benar-benar beruntung. Nian, jangan sombong. Jangan kira bisa menipu Jing Huai dan Sici. Hanya karena itu, kamu tidak akan bisa merebut posisi Miss Wan. Keluarga ini ditentukan oleh Ting Yuan dan kakek. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka tidak akan mudah terpesona olehmu. Di mana cucuku? Hahaha, ayah. Cucumu biasanya ada di sini. Kakek. Ayo, Nanjie. Akhirnya kakek bertemu denganmu. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, ketiga kakakku semua terpengaruh oleh Guanwan. Hanya kakek yang tulus padaku. Cucuku yang baik. Dalam hidup ini, satu-satunya yang tidak aku rencanakan adalah kakek.
Kakek, aku sangat merindukanmu. Hahaha. Kakek, kali ini kamu tidak bisa melindunginya lagi. Kali ini harus dihukum berat. Dia sudah membuat Wang Wan bingung. Tidak mungkin. Aku percaya pada pria yang baik. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Aku beritahu kalian. Selama aku ini orang tua masih hidup, sehari pun aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti dia. Ya Tuhan. Sulit dimengerti. Maafkan aku, kakek. Kakek. Kakek sudah pergi. Tidak, kakek, kau tidak boleh pergi. Kakek juga tidak ingin pergi. Setelah kakek pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kamu di luar. Sudah menanggung banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Pulanglah ke rumah. Tak membuatmu menjalani hari-hari yang baik hari ini. Kakek. Maafkan aku. Tak apa-apa. Kakek. 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 Kakek, haha. Kakek, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kakek dalam keadaan baik. Senang bisa bertemu denganmu hari ini. Kakek bisa hidup lebih lama lagi. Ya, Pak. Kalau begitu, mari kita duduk dan bicara. Wan Wan masih terluka. Kalau masih terluka, sebaiknya istirahat di rumah. Tidak perlu merayakan ulang tahun untuk orang tua seperti saya. Ini juga merupakan niat baik Wan Wan. Silakan duduk semua. Pegang erat-erat di samping kakek. Biar kakek bisa melihatmu dengan baik. Hahaha. Seorang tua yang darah keturunan langsung. Kenapa datang memberi begitu banyak hadiah? Tidak apa-apa. Kalau kalian semua tidak menyukai aku, bagaimana? Asalkan hati kakak besar ada padaku. Aku tetap aman memegang posisi putri besar. Nang Jie, dengar dari kedua kakakmu, kamu bekerja di Xingchen Entertainment. Kenapa harus begitu susah? Berhenti saja dari pekerjaan. Biarkan 3 kakakmu yang mengurusmu. Iya, adik. Honor kakak kedua nanti akan diberikan padamu. Biaya pengacara kakak ketiga juga akan diberikan padamu. Kakek, aku tidak perlu kakak yang mengurusku. Aku bisa menghasilkan uang dan menghidupi diriku sendiri. Selain itu, aku juga punya pekerjaan yang membuatku tenang. Baiklah, baiklah. Benar-benar cucu baik kakek. Sungguh pintar. Hahaha, Wan Wan. Bukankah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk kakek? Cepat keluarkan dan berikan ke kakek. Kakek, bukankah kakek suka barang antik? Aku sengaja mencari ini di luar negeri. Semoga kakek suka. Semoga kakek sehat selalu. Panjang umur. Ayah, Anda tidak tahu betapa banyak usaha Wan Wan untuk hadiah ini. Dia bahkan saat terluka dan pingsan, masih terus memikirkan ingin memberikan ini kepada kakek. Itu niat baik, yang penting kakek suka. Nona Nan, kamu juga pasti sudah menyiapkan hadiah untuk kakek. Cepat keluarkan dan berikan kepada kakek. Kakek, ini hadiah yang saya berikan untuk Anda. Ini. Apa ini? Jangan-jangan ini bubur yang kamu masak, ya? HMPH. Hahaha, oh tidak. Ternyata benar, ini bubur. Nona Nan, kamu hanya menyiapkan 1 porsi bubur untuk kakek. Apakah kamu sudah menaruh perhatian pada kakek? Kakak di Nanjing. Kalau tidak ingin memberi hadiah, tidak apa-apa. Bagaimana bisa menipu kakek? Betapa sedihnya kakek pasti. Diam, aku sangat suka hadiah dari Nanjing yang dia berikan. Aku suka makan bubur. Nanjing, tolong ambilkan semangkuk untuk kakek. Hahaha. Kakek pasti akan menyukainya. Nanjing, jangan banyak bicara lagi. Baru pulang saja sudah tahu selera kakek. Kakek juga punya pantangan makan. Kalau sampai membuatnya sakit, kamu tanggung jawab. Jangan ganggu aku makan bubur. Baiklah, baiklah. Nanjie, kamu tahu sekali selera kakek. Kamu begitu memahami kakek ya. Kalau kakek suka, aku akan terus membuatkan untukmu. Baik, 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 hahaha. Kakek, ini bubur yang paling kamu suka saat kecanduan. Orang tua yang bias ini. Ayah, hadiah yang Wan Wan berikan padamu bernilai 2 juta loh.
Berapa sih dia per menitnya? Kayaknya kurang dari 100 saja. Biasanya barang yang gak layak dipamerin. Kamu kok bisa bilang itu hadiah terbaik? Siapa bilang hadiah harus mahal supaya bagus? Bubur dari Nanjing ini. Yang paling sesuai dengan hatiku adalah yang terbaik. Kamu juga terlalu memihak. Ya, seringkali juga cucu perempuanmu itu. Fang Ping. Kamu pikir aku tidak tahu semua yang dulu kamu lakukan? Nanjing jelas-jelas adalah anak kandungmu. Guanwan hanyalah anak angkatmu. Mengapa kamu lebih memihak kemainan kuno dan membenci Nanjing? Itu karena selama mengembalikan Nanjing, anak saya yang tidak berguna itu selingkuh di luar. Kamu menumpahkan semua kemarahanmu padanya ke Nanjing. Mengirim dia ke desa. Saya awalnya berpikir setelah kembali dari Nanjing, masalah ini akan selesai di situ. Tak disangka kamu masih seperti ini sekarang. Saya sangat kecewa padamu, Pak. Kamu sudah tahu semuanya. Anak saya berselingkuh selama Anda hamil. Hal ini selalu membuat saya merasa bersalah. Jadi selama bertahun-tahun saya membiarkan Anda berbuat sesuka hati. Sekarang melihat Anda semakin melanggar batas, saya terpaksa harus campur tangan. Hari ini saya mengumumkan sesuatu. Polisi pria resmi kembali ke keluargaku. Tunggu saya 100 tahun lagi. Nanjing adalah salah satu pewarisku. Sedangkan Guanwan tidak memiliki hak waris atas harta keluargaku. Saya tidak setuju. Bu. Jangan bicara lagi. Saya tidak peduli apakah saya menjadi pewaris atau tidak. Mengapa dia tiba-tiba berhenti menangis dan berteriak? Wen, kamu ngomong apa? Kamu juga anggota keluargaku. Kamu harus jadi pewaris. Aku tidak peduli jadi pewaris atau tidak. Asal aku bisa jadi putri keluargaku. Bersama kakak, adik kedua, dan adik ketiga. Itu sudah cukup. Aku masih terlambat. Tapi, soal pewaris yang sangat penting ini, bukankah sebaiknya kita tunggu kakak pulang dulu untuk berdiskusi? Bagaimanapun juga, sekarang keluargaku dipimpin oleh kakak. Benar sekali, benar sekali. Kalian yang berkelompok melawan aku, apa artinya? Selama kakak masih berdiri di sisiku, hak waris keluarga gue akan selalu ada bagianku. Ayah, hal ini seharusnya dibicarakan dengan Ting Yuan, kan? Bagaimanapun juga, kamu sudah pensiun. Seluruh keluarga gue. Sekarang ini adalah urusan Ting Yuan, seperti yang dikatakan Zhang Tuo. Saya ingin mengemukakan pendapat saya tentang hal ini. Kakak, kamu sudah kembali. Kakak memang berada di pihak saya. Apa pedulinya orang lain di Antartika terhadapmu? Aku hanya butuh kakak. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kakakku. Saat ini, kakak sedang berada di puncak semangatnya. Akhirnya aku bertemu lagi. Kak, kau sudah menyelesaikan urusanmu di Asia Tenggara. Aku sangat merindukanmu. Kakak Nan dan adik-adik sudah kembali. Aku membawa hadiah untuk kalian semua. Kakak, kamu bisa kembali dengan selamat adalah hadiah terbaik untukku. Aku tidak mau hadiah, 2 adik perempuan jika ada hadiah. Hadiah pertama ini untuk kakak Nan. Kakak Lin Jian ini. Apakah kamu mau mengeluarkan kakak Nan dari silsilah keluarga? Tia Yuan. Kamu selalu harus tahu apa yang terjadi. Nanjing adalah adik perempuanmu sendiri. Aku mengumumkan. Mulai hari ini, pada akhirnya aku yang menang atas Nanjing. Nanjing adalah satu-satunya pewaris sah keluargaku. Pemilik kekayaan ratusan miliar keluargaku. Yang akan mewarisinya. Apa? Kenapa polisi pria itu dipilih jadi pewaris malam itu? Saya tidak setuju. Apa yang saya lakukan perlu minta persetujuanmu. Ayah, Anda tidak akan mengurus soal kebun. Sekarang kebun dikelola oleh ayah. Urusan rumah biar dia yang putuskan saja. Ayah, kalian ada keberatan. Bagaimana saya bisa memiliki pendapat? Saya meminta persetujuan dari yang terluka. Kakak, meskipun kamu tidak bilang, saya akan memberikan semua uang saya kepada adik perempuan. Kalau begitu, jika tidak ada yang keberatan, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kakak, saya tidak ingin menjadi pewaris apapun. Adik, kamu tidak setuju.
Kamu masih belum mau memaafkan kami. Adik, berikan kami sekali kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ingin mewarisi. Kalau begitu, tidak usah. Kakak, aku masih punya kesempatan. Lagi pula, dokumennya sudah dikeluarkan. Harta keluarga Gu yang bernilai miliaran sudah menjadi milikmu. Jika kamu tidak ingin mewarisi, silakan urus sendiri. Tidak apa-apa untuk menyumbangkan semuanya. Tetap saja kakak yang lebih baik. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi kakak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakak jelas-jelas belum pernah melihat Antartika. Bagaimana bisa terpesona oleh Antartika? Ternyata dia menganggap ratusan miliar orang tua sebagai hadiah. Tunggu. Kakak Nanjing sebaiknya jangan menolak. Kamu sudah menderita begitu banyak di luar. Saatnya untuk bangkit. Kakak, hadiah dari kakak Nanjing sudah ada. Lalu hadiahku. Aku mengerti. Ini pasti hadiah dari kakak untukku. Lebih baik dari Nanjing. Pasti begitu. Hadiahmu tentu juga tidak akan kurang. Tidak sebanding dengan bukti relokasi. Sudah saya uruskan untukmu. Kakak, apa maksudmu ini? Barangnya di mana? Ini laporannya. Ini foto. Kami sudah menemukan orang tua kandungmu. Ini laporan hasil tes DNA. Ini foto orang tua kandungmu. Besok aku akan mengirim orang untuk mengantarmu kembali ke orang tua kandungmu. Kamu tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan Guzi. Tentu saja, nama yang lalu itu tidak bisa kamu akui lagi. Kamu bisa kembali menggunakan nama aslimu, Li Cui. Nama Guanwan juga tidak bisa kamu gunakan lagi. Kamu bisa kembali menggunakan nama aslimu, Li Cuilan. Apa? Kamu ingin mengusir Wanwan? Tidak, saya tidak setuju. Wanwan sudah bersama keluarga Gu selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah menganggapnya seperti anak kandung saya sendiri. Sekarang kamu harus mengusir dia pergi. Tidak boleh, tidak boleh. Ibu, ayah sudah meninggal bertahun-tahun. Kamu juga tidak perlu terus tinggal di keluarga Gu. Ayah sudah mencarikan keluarga yang baik untukmu. Besok coba temui mereka. Kalau cocok, kamu bisa menikah lagi. Kamu juga mau mengusir aku keluar. Aku kan ibumu. Antara adik perempuan dan ibu tiri, aku memilih adik perempuan. Aku juga sama. Adik sudah menderita selama lebih dari 20 tahun. Sisa hidup kita harus membalasnya dengan baik. Aku juga sama. Kakak, aku Guanwan. Bukan Li Cuilan. Kalau kamu mau mengusirku, lebih baik bunuh saja aku. Li Cuilan. Kalau aku tidak takut meninggalkan kesan buruk pada kanan. Aku sudah lama hilang sekarang. Wanwan. Kakakmu mungkin hanya terbawa emosi saat mengusirmu. Mungkin besok pagi dia sudah berubah pikiran. Dia siapa? Aku tidak mungkin tidak tahu. Keputusan untuk bertindak tidak ada yang bisa diubah. Harus membuatnya berubah pikiran. Kecuali... Ada apa? Wanwan. Bu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Di hatiku, kamu adalah ibuku yang sebenarnya. Wanwan, ibu juga sudah menganggapmu sebagai itu putri kandung sendiri, kan? Jadi, kamu akan membantu saya, kan? Bagaimana cara membantu? Kakak kedua, kakak ketiga. Aku sudah buatkan kalian teh. Kamu mau main apa lagi? Jangan-jangan mau kasih obat ya? Kakak kedua, kakak ketiga. Bagaimana kalian bisa berpikir seperti itu tentang saya? Kita sudah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin saya memberi kalian obat? Saya hanya ingin tinggal sedikit lebih lama sebelum pergi besok. Ingin menghabiskan waktu bersama kalian. Kalau begitu, tinggal saja. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Sudahlah, kakak. Kalian beradik duduk di sana. Ngobrol, aku mau ke sana sebentar lagi. Ibu, aku akan bantu kamu. Aku sudah bilang jangan melakukan hal yang tidak perlu. Aku juga sudah paham. Besok harus menikah. Tak peduli berapa kaya dan mulia pasangan itu. Yang penting hati baik, bisa mengerti dingin dan panasnya hati. Ibu akan pindah dari rumah besok. Hari ini adalah terakhir kali saya minum teh dengan kalian bertiga. Saudara-saudara.
Ibu, terima kasih. Oh, sudah bangun. Kamu benar-benar membantunya menjahati saya. Meskipun ayahku sudah meninggal. Tapi saya rasa saya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kamu membalas kami seperti ini. Aku masih terlalu baik hati. HMPH, kakak. Kamu bilang kamu terlalu baik hati. Aku sudah menjaga keluarga ini bertahun-tahun. Setiap hari berusaha membuat kalian senang. Memberikan kalian harapan untuk merindukan adik perempuan. Kalian malah tidak berterima kasih padaku. Baru saja menemukan adik perempuan saya. Langsung ingin mengusir saya pergi. Agar saya kembali ke desa terpencil yang miskin itu. Katakan padaku. Ini namanya kasih sayang yang berlebihan. Jadi, kamu ingin membalas dendam, kan? Ya, membalas dendam. Bagaimana bisa? Aku berbeda dengan kalian. Aku sangat berperasaan. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Karena kalian sudah menemukan adik perempuan kandung kalian. Aku juga tidak mau merebut posisi ini. Kalau kalian ingin mengusirku juga tidak apa-apa. Tapi aku sudah menemani keluarga Kuo selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan, kan? Sedikit kompensasi tidak berlebihan, kan? Tanda tangani perjanjian hibah ini. Aku akan membiarkan kalian pergi. 100 miliar, kamu merasa pantas. Polisi pria saja dihargai 100 miliar. Kenapa aku tidak pantas? Berikan aku uang, kalau tidak aku akan buat kau menyesal. Harta keluarga Gu semua diwariskan untuk kakak Nan. Jangan harap bisa mengambil sepeser pun, kau cari mati, kakak Neza. Memang pantas jadi kakak. Memang tidak takut sama sekali. Aku juga tidak akan pergi. Ah, adik ketiga. Silakan pulang. Siapa yang bilang kamu harus tanda tangan? Tanda tangan satu orang sudah cukup. Bro, kamu tetap tidak mau tanda tangan. Kalau kamu tidak tanda tangan lagi, kamu akan kehilangan kakak tiga. Serang aku, bro. Biarkan dia yang menyerang. Ini untuk adik perempuan. Tak bisa memberikannya padaku sepanjang hidup ini. Sudah mendapatkan maaf dari adik perempuan. Aku sudah sangat bahagia. Kalau di makamku menyembunyikan aku seumur hidup, kakak tiri. Kalau begitu, bagus juga. Itu Li Cuilan. Kamu datang ke arahku. Bagaimanapun, adik perempuan juga sudah memanggilku kakak dua. Liu Yihang Jin Huai. Sisi barat. Baiklah, kita jadi saudara di kehidupan berikutnya. Baik, baik, baik. Kalau kalian semua ingin mati, maka kami akan memenuhi keinginan kalian. Wang Wei Wang. Wang, kamu sedang melakukan apa? Bukankah sudah bilang hanya akan menakuti mereka saja? Kalau kamu benar-benar membunuh orang, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau begitu, kamu dulu pergi, aku akan menanggung semuanya. Wang, kenapa aku hanya ingin 100 juta itu? Aku tidak pernah berpikir untuk mundur. Kamu gila? Ya? Haha. Hahaha. 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 Ha. Hahaha. Sangat lucu. Hahaha. Ha. Hahaha. Kamu apa sih? Mau nasihatin aku juga. Sungguh-sungguh aku mengira kau menganggapku sebagai ibu. Benar, aku memang gila. Apakah kakak tetap menandatangani atau tidak? Masih ragu-ragu ya? Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Berhenti. Berhenti. Jangan menyakiti kakak laki-lakiku. Adik perempuan, tolong lepaskan kami dulu. Guling.
Ketiga, kakimu. Kenapa kamu tidak melepaskan pegangannya? Sepanjang hidupku, aku belum pernah dengar kakak tiga berkata, "Aku pasti dengar nanti." Kalian berdua, segera ke rumah sakit untuk perawatan. Kakak masih hidup. Segera bawa ke rumah sakit. Pada saat yang sama, tutup semua pintu keluar Yun Cheng. Kejar Li Suilan dengan segala cara. Tak peduli hidup atau mati. Fang Ping berhasil diselamatkan, tidak meninggal. Aku akan mengurusnya agar menikah lagi dengan keluarga baik di desa. Li Cuilan sudah aku kirim ke penjara. Aku pasti tidak akan melakukan ini lagi. Kami lebih memilih mati, daripada melihatmu mengambil risiko menyelamatkan kami. Mengerti? Kakak, aku adalah adikmu. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja melihat kalian mengalami bahaya? Adik, kami benar-benar tidak bisa lagi berutang padamu. Baik, aku mengerti. Lain kali, saya pasti akan berusaha melindungi diri saya dengan baik. Seumur hidup ini, saya berharap bisa mendengar kamu memanggil saya kakak. Saya tidak takut mati. Itu bisa. Dalam hidup ini, saya berharap kamu memberi kesempatan kepada ketiga kakakmu. Kami berempat, saudara dan saudari, bisa bersama dengan bahagia. Selamanya tidak akan terpisah lagi. Baiklah. Kakak, mengapa sikap kalian terhadapku berubah begitu cepat? Jika aku mengatakannya, mungkin kamu tidak akan percaya. Aku bertemu dengan seekor kucing hitam yang berteriak padaku. Aku pun terbangun dari ingatan kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, aku terlahir kembali. Kucing hitam reinkarnasi. Bro, kamu juga begitu. Adik, apa kamu juga reinkarnasi? Jadi, aku bukan satu-satunya yang reinkarnasi. Kalau kita susun cerita keempat orang ini, kalau dipikir-pikir, aku seharusnya yang pertama kali reinkarnasi. Reinkarnasi di hari pertama kembali ke rumah. Jadi saya adalah yang kedua yang terlahir kembali. Terlahir kembali di jalan pulang dari KTV. Saya yang ketiga. Bertemu seekor kucing hitam di ruang vokal. Dia memanggil saya, dan saya terlahir kembali. Ingat semua hal dari kehidupan sebelumnya. Saya adalah yang keempat yang terlahir kembali, sebelum masuk ke ruang makan keluarga. Awalnya aku mau menegur adikku tentang masalah hatinya, tapi malah bertemu dengan seekor kucing hitam. Lalu dia menggeram padaku. Aku pun terlahir kembali. Tak disangka, di dunia ini ada hal yang begitu ajaib. Ini karena langit tidak tega melihat kita sebagai saudara berpisah. Makanya kita harus saling mencintai dan menyayangi seumur hidup. Adik. Dalam kehidupan ini, kita berempat saudara. Selalu saling mencintai. Selalu tidak terpisah. Baik. Tapi, kakak dan kakak ketiga, saya lapar. Saya sudah beberapa hari tidak makan dengan baik. Tolong buatkan saya makanan. Saya akan buatkan untukmu. Saya akan buatkan untukmu. Aku juga ikut. Ayo pergi bersama.